Haleluya, puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kembali hadir pada malam hari ini untuk menyampaikan kesaksian yang begitu dahsyat, di mana Tuhan Yesus telah mengubahkan seorang pribadi yang berlatar belakang dengan kehidupan yang tidak berada di dalam rencana Tuhan. Tetapi bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya, nanti kita akan ikuti bersama-sama lewat kesaksian seorang Ibu Novi. Dan saya perlu sampaikan bahwa program ini bukan untuk menunjukkan ada satu agama yang hebat, tidak. Tetapi program ini hanya untuk menghadirkan supaya semua telinga yang mendengar bisa mengetahui bahwa ada satu Tuhan yang benar, satu pribadi yang berkuasa, satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi setiap manusia, dan itulah yang menjadi tujuan daripada program ini hadir, supaya setiap kita bisa menjadi diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah diberi penghiburan, yang putus asa diberi jalan keluar, yang ada di dalam persimpangan bisa mendapatkan ketetapan, karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat real, Tuhan yang sangat nyata, Tuhan yang sangat sempurna, dan sekali lagi Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Siapapun kita, latar belakang apapun, dari orang ekonomi bawah, ekonomi menengah, ekonomi atas, semua dikasihi Tuhan. Dari ras apapun, dari suku apapun, dari budaya apapun, dari pendidikan apapun, bahkan yang tidak punya pendidikan sekalipun, Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Itulah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah memilih-milih. Dia tidak pernah membeda-bedakan. Rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab itu jauh lebih dikasihi daripada kita. Tidak sama sekali, saudaraku. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Dan pada malam hari ini, bagaimana kisah dari seorang Ibu Novi yang pernah dipenjara selama 4 kali, saudaraku. Dipenjara selama 4 kali. Tetapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, yang seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap manusia. Dia ingin menolong, dia ingin melepaskan, dia ingin membebaskan setiap manusia. Dia ingin mengangkat setiap keterpurukan. Dia ingin melepaskan setiap ikatan-ikatan setan yang membuat manusia ada di dalam bahaya. Tuhan Yesus datang dan menjumpai Ibu Novi, dan dia dibebaskan oleh kuasa Tuhan, dan dia mengalami karya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu pada malam hari ini, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita akan segera sambut narasumber kita. Kita akan ikuti dengan lengkap kesaksian dari beliau, dan kita sambut Ibu Novi. Selamat malam Ibu Novi. Selamat malam Pak. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Pak. Haleluya. Ya, semangat kan Bu? Semangat, selalu semangat. Haleluya. Iya, Bu Novi, terima kasih atas kesediaannya yang mau hadir untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kasih dari Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Ya, jadi Ibu nanti bisa ceritakan dari awal latar belakang Ibu, terus kemudian bagaimana Ibu terjebak dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan akhirnya Ibu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada manusia-manusia yang lain, terlebih kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa menjumpai Ibu di dalam penjara, Ibu saksikan kepada kita semua. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Novi. Silakan Ibu. Ya. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Terima kasih juga untuk Pastor Yusuf Manubulu yang telah menyediakan media untuk saya bisa menyaksikan betapa baik Tuhan dalam kehidupan saya. Halo Tante Retan Madura, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau saat ini saya bisa bercerita
dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya ada sebagaimana saya ada tentunya karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya terlahir dari keturunan orang Madura, orang tua saya orang Madura, dan tentunya seperti yang kita tahu orang Madura semuanya muslim, latar belakang saya juga muslim, saya juga pernah menjadi guru ngaji di sisi gelap saya, di sisi terang saya. Saya terlahir dari seorang ibu dan seorang ayah tentunya, namun saya diasuh dan dibesarkan oleh kakek saya dan nenek saya. Hidup saya begitu bahagia bersama kakek dan nenek saya. Kebahagiaan yang benar-benar layaknya seorang anak kecil yang harus rasakan. Saya begitu bahagia, saya begitu indah, saya begitu dimanja sama kakek dan nenek saya. Tapi ketika kelas 5 SD, saya mengetahui bahwa kakek dan nenek saya, serta tante dan yang membesarkan saya itu bukanlah orang tua kandung saya sempat mengalami kekecewaan. Ternyata orang yang saya panggil dan tante, justru itu adalah ibu kandung dan bapak kandung saya. Saya kecewa, saya menangis, saya coba untuk bertanya sama Allah waktu itu, ya Allah kenapa sih mama sama bapak kok ngasih aku sama kakek, kenapa aku nggak diurus mereka gitu. Karena pada saat itu mama dan papa saya itu ekonomi mereka bisa dikatakan lumayan gitu. Sedangkan kehidupan saya sama kakek sangat sederhana, tapi kehidupan mama saya, papa saya dan kakak-kakak saya itu lumayan gitu. Jadi saya ngerasa kok aku dibuang gitu. Sampai akhirnya satu waktu mama saya datang ke rumah kakek dan beliau bilang, nak maafin ibu kalau ibu kasih kamu sama kakek. Emang kenapa ibu kasih saya sama kakek? Apa ibu nggak sayang sama saya? Saya sayang nak sama kamu, sangat-sangat sayang. Tapi kakek kamu, om dan tante kamu itu tidak punya anak. Jadi mau nggak mau kamu saya kasih untuk menemani mereka dan kamu juga di sini disayang layaknya seorang putri karena kamu anak satu-satunya di tempat ini gitu. Tapi kalau di rumah mama, kamu kan akan jadi anak yang nomor 5 gitu. Tapi kalau di sini kamu jadi anak satu-satunya, kan kamu mau disekolahin jadi dokter, kakekmu juga lumayan ada karena waktu itu kakek juga punya jabatan di pemerintahan, terus kakek juga mantan mantan TNI juga gitu. Jadi ibu bilang kamu ada masa depan sama kakek gitu. Tapi tetap saya merasakan kekecewaan sebagai anak. Eh, Kenapa saya nggak kumpul sama orang tua saya sendiri, sama kakak-kakak saya sendiri gitu. Sampai akhirnya ibu saya itu main lagi ke tempat kakek dan beliau bilang, nak kamu mau ikut ibu nggak? Ayo lagi liburan kamu ikut tinggal sama ibu sementara, ayo gitu kan. Kalau kamu ingin merasakan tinggal bersama ibu dan bapak, dia bilang. Akhirnya saya ikut tinggal bersama beliau dan di sana saya mendapat perlakuan yang tidak semestinya menurut saya. Di saat semua orang tertidur, kakak-kakak saya tidur dengan begitu nyenyak di atas tempat tidur mereka, saya itu tidur di bawah. Saya itu tidur di bawah, dikasih tikar, kasih bantal, saya tidur di bawah, nggak dikasih guling. Saya ingat sekali, saya tidur di bawah. Ibu saya itu setiap jam 4 subuh, dia selalu membangunkan saya. Malah terkadang beliau membangunkan saya dengan kaki. Bangun-bangun, kamu harus nimba air. Saya nimba air di sumur itu yang digeret, saya nimba air itu dengan begitu banyak ember yang saya harus isi karena semua anggota keluarga saya mandi itu saya memang harus yang saya menimba air untuk bapak saya mandi, untuk mama saya mandi, untuk adik-adik saya, untuk kakak saya, untuk masak, untuk nyuci baju. Tangan saya itu sampai benar-benar kapalan bisa dibilang pada saat itu juga saya masih anak-anak. Saya sampai bilang,
kok perlakuannya kayak gini banget gitu. Sedangkan kakak saya benar-benar ada dalam kasih dan naungan mereka gitu. Kok saya diginiin banget? Padahal saya rindu ingin berkumpul dengan orang tua kandung saya, ingin merasakan kasih sayang dari mereka, tapi justru yang saya dapat bukan seperti itu. Itu yang membuat hati saya mulai mulai memberontak, itu yang membuat hati saya mulai mencari-cari jawaban dan mulai apa ya, mulai berpikir untuk mencari ketenangan lain, mencari ketenangan di tempat lain gitu. Sampai akhirnya setelah 1 bulan saya tinggal bersama ibu, saya dikembalikan lagi ke rumah kakek. Saya cerita sama kakek, kakek antara percaya dan tidak percaya. Karena mungkin bagi kakek seorang ibu kandung tidak akan melakukan hal seperti itu kepada kamu gitu. 1 tahun ke depan saya diambil lagi sama ibu saya tinggal bersama mereka lagi. Awalnya saya takut, tapi ibu-ibu mengiming-imingi, nanti kalau kamu ikut ibu, nanti ibu belikan ini, nanti kamu ibu ajak jalan-jalan ini. Karena pada saat itu pikiran saya masih teramat kanak-kanak, saya berpikir, oh iya ya ntar aku dibeliin ini sama ibu, kalau ikut ibu aku dibeliin ini, mau diajak jalan-jalan, oh iya mungkin kali ini ibu benar, ibu akan menyayangi aku. Tetapi ternyata sesampainya di sana, saya diperlakukan sama, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Saya saya pernah sama ibu itu disuruh jual kue keliling. Saya jual kue keliling, keliling saya jual kue, 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 saya sambil menangis. Saya menangis, Tuhan, kakak-kakak saya, adik-adik saya begitu indah, begitu enak di rumah. Tapi saya diperlakukan seperti ini. Saya itu benar-benar diperlakukan layaknya bukan seorang anak pada saat itu bagi saya. Saya sedih, saya kecewa, sampai akhirnya 1 malam, tepatnya jam 7 malam setelah sholat maghrib waktu itu, mereka lagi sholat maghrib semua, saya kabur diam-diam dari rumah. Saya lewat pintu belakang, lewat pintu dapur, saya jalan, 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 sampai akhirnya saya lihat ada beberapa anak muda nongkrong, saya samperin mereka. Saya bilang sama mereka, "Bang, lagi apa?" "Lagi santai, Neng," katanya. "Ya udah, sini Neng gabung, Neng." "Oh, lagi pada ngerokok ya, Bang?" "Iya," dia bilang. "Mau ngerokok, Neng?" "Enggak ah, takut," katanya. Terus saya kepikiran saya saat itu, saya ada pikiran sakit hati, ada perasaan sakit hati, ada pikiran kesel, ada pikiran segala macam, ada apa ya, ada satu 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 dorongan yang, "Udah lu ngerokok, mungkin kalau lu ngerokok lu lepas dari beban lu," gitu. Sampai akhirnya saya bilang, "Bang, ngerokok pahit nggak? Enak nggak, Bang?" "Enak, Neng, isep aja tuh, Neng," gitu. Saat itulah, tepatnya kelas 6 SD itu jatuhnya saya mengenal rokok dalam hidup saya coba itu rokok, saya batuk pertama kali, saya isep lagi, batuk lagi, saya isep lagi, batuk lagi, sampai akhirnya saya kecanduan dengan yang namanya rokok. Terus saya bergaul sama abang-abang ini, sama teman-teman saya ini, dan keesokan harinya saya datang lagi kalau malam menemui mereka, sampai akhirnya mereka mengenalkan saya dengan yang namanya obat-obat terlarang. Saat itu saya mau naik kelas 1 SMP itu, saya sudah mulai memakai yang namanya narkoba. Saya coba memakai yang namanya narkoba, ketika pulang saya nggak bisa mengendalikan diri, saya dihajar sama papa saya dipukul, saya dihajar, pokoknya benar-benar saya diperlakukan layaknya bukan seorang anak, karena memang saya pulang dalam keadaan mabok. Tapi saya melawan hati saya bilang, "Saya tidak akan seperti ini kalau saya diperlakukan dengan benar," gitu. Saya hanya mencari pelarian di luar sana hanya untuk mendapat ketenangan, gitu. Sampai akhirnya saya sering dipukul sama papa saya karena menurut mereka saya tidak benar. Keesokan harinya saya udah mulai normal lagi, lepas dari pengaruh narkoba, saya seperti biasa, saya nyapu, ngepel, cuci piring, masak, apapun saya lakukan untuk mereka. Mereka hanya nonton TV, makan, bersantai-santailah. Sampai akhirnya satu ketika, mereka diajak pergi jalan-jalan semua dan saya ditinggal di rumah. "Udah kamu di rumah aja." Ketika mereka pulang dari jalan-jalan, mereka bilang, "Saya dibeliin jam tangan dong, kita jam tangannya kembaran," kata yang laki-laki. Kata yang perempuan, "Saya dibeliin anting, anting kita kembaran."
Dia bilang, yang perempuan anting semua. Ke minggu depannya begitu lagi. Yuk kita jalan-jalan, saya ditinggal lagi. Yang perempuan bilang, aduh aku dibeliin kalung kembaran. Terus yang laki-laki, iya nih kita dibeliin cincin ya, bagus ya kembaran. Pada saat itu saya masih terlalu anak-anak. Hingga saya tidak bisa mengerti. Saat itu saya hanya memiliki rasa kecewa, rasa sakit hati. Dan timbul akhirnya dendam terhadap mereka. Saya bilang, kok saya diperlakukan seperti ini banget. Kalau lo bisa pakai kalung emas dari pemberian orang tua, besok saya beli kalung. Saya kumpulin uang, setiap saya dikasih-kasih orang, saya kumpulin uang, saya kumpulin. Dan akhirnya saya beli kalung putih gede gambar tengkorak. Saya jadi metal pada saat itu. Terus saya bilang, kalau kalian semua pada pakai anting bagus, saya juga bisa pakai anting, bahkan lebih dari kalian. Satin di kuping saya pakai anting sebanyak mungkin. Saya ingin lebih dari mereka pada saat itu. Saya begitu kecewa, begitu sakit hati. Ketika papa saya tahu dan melihat, apa lu pakai kalung tengkorak, apa lu pakai anting-anting banyak, saya dihajar lagi sama papa saya dimaki-maki sama papa saya benar-benar dihajar yang dipukul layaknya bukan seorang anak. Seolah-olah bapak saya saat itu berhadapan bukan sama anaknya tapi sama maling gitu. Saya benar-benar dipukulinya itu nggak tanggung-tanggung gitu kan. Kedua adik saya sama sekali tidak ada yang menghormati saya, tidak ada yang menghargai saya. Mereka tidak ada yang memanggil saya kakak atau mbak. Mereka panggil nama saya gitu kan. Saat itu saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saat itu saya merasa saya nggak dihargai. Saat itu saya merasa saya tidak dianggap ada sama keluarga saya. Sampai akhirnya ketika saya punya uang, saya coba lari ke wartel, saya telepon kakek saya, "Kek, jemput saya udah nggak kuat tinggal sama mama, jemput saya, Kek." Kakek datang, ketika kakek datang, saya diperlakukan begitu baik sama ibu saya. Saya diperlakukan seolah-olah memang saya tidak diperlakukan seperti kemarin, sampai kakek saya bingung, "Kamu disayang di sana, kamu dimanja di sana." Tapi perlakuan itu saat ada kakek saya, tapi waktu tidak ada kakek saya diperlakukan sangat berbeda. Sampai akhirnya satu waktu papa saya itu pergi kerja dalam waktu yang berhari-hari dan mama saya itu melakukan satu kesalahan yaitu mengkhianati bapak saya. Saya melihat pengkhianatannya itu dan akhirnya saya bilang sama papa saya, kalau mama itu mengkhianati papa. Tapi rupanya papa itu lebih percaya kepada mama dan akhirnya papa itu memukul saya itu diambil kepalanya, dijedotin sampai gigi saya ini patah, saya keluar darah dari mulut, sampai mama sendiri yang nggak tega mungkin melihatnya secara manusia, dia nangis, sudah, bagaimanapun dia anak kamu, darah daging kamu katanya. Tapi terus saya dihajar sama papa sampai udah berdarah-darah, sampai saya udah nggak bisa ngeluarin suara. Kata mama, kamu bilang ampun sama bapakmu, kalau kamu bilang ampun bapakmu pasti berhenti. Saat itu saya dengan keras hati saya bilang, enggak, saya nggak akan minta ampun karena saya nggak salah. Saya nggak akan minta ampun karena saya nggak salah. Terus saya bilang seperti itu dan saya terus diinjek-injek sama papa saya. Ini posisi kepala saya dijedotin seperti ini sampai ini berdarah. Setelah itu saya diseret ke kamar mandi, disiram, saya basah kuyup. Setelah itu saya diseret ke belakang rumah karena di belakang rumah saya itu adalah kuburan umum. Saya diikat di salah satu pohon sama bapak saya diikat di salah satu pohon sama bapak saya itu dalam waktu yang cukup lama. Saya diikat sama papa saya itu di sore hari dan saya dilepaskan di esok harinya. Saya diikat, kaki saya diikat, tangan saya diikat, saya belum makan, dari saya dipukuli, saya belum makan, sampai keesokan harinya. Kakak saya yang nomor 1 datang menghampiri saya dan dia bilang, minum dek. Ketika gelas itu sama kakak saya ditaruh di mulut saya hirup sedikit tapi saya ludahin lagi ke muka dia. Saya tidak butuh pertolongan kamu. Saya sama sekali tidak mau minum air pemberian dia. Saat itu di hati saya hanya ada dendam, sakit hati, kebencian yang luar biasa terhadap bapak saya. Sampai akhirnya waktu demi waktu berjalan, keesokan harinya saya dilepas sama bapak saya. Ketika saya dilepas, tentunya saya lemes, saya tertatih-tatih, saya ke kamar mandi, saya cuci muka. "Kamu nggak apa-apa nak, kamu nggak apa-apa, nggak usah tolongin saya bilang sama mama saya, nggak usah tolongin saya.
"Ah, kamu memang keras kepala, terserah," katanya. Ya udah, saat itu saya rapikan baju saya jalan kaki. Saya jalan kaki ke depan, lumayan jauh, sampai akhirnya saya bilang, "Tuhan," saat itu, "Ya Allah, aku mau pulang ini ke rumah kakek, tapi aku nggak punya duit sama sekali. Aku nggak punya duit sama sekali, terus bagaimana cara aku naik angkot? Gimana cara aku bisa sampai ke rumah kakek? Bahkan untuk telepon kakek pun saya nggak punya koin untuk telepon kakek dari telepon umum saat itu. Saya sambil memegang plastik yang isinya baju saya, pakai plastik kresek hitam, saya nangis di depan sebuah pabrik. Saya bilang, "Ya Allah, saya harus bagaimana? Saya harus gimana?" Saat itu entah apa yang membuat saya berpikir, eee, "Lu jadi perempuan jangan cengeng, lu harus kuat menghadapi hidup, lu harus berani, lu harus tunjukin bahwa lu nggak bisa dikalahkan oleh apapun." Tiba-tiba ada satu pemikiran seperti itu yang datang dalam diri saya, sampai akhirnya saya stop sebuah angkot, saya naik, terus ketika sampai di satu terminal saya bilang, "Pak, saya numpang ya, saya nggak punya duit." "Kenapa nggak ngomong dari tadi, Neng?" katanya, "kalau mau numpang." "Ya maaf Pak," langsung saya turun, saya nggak hiraukan dia maki-maki saya, "Ah, emang kurang ajar ini," saya nggak hiraukan, saya pergi. Saya coba untuk tidak peduli dengan orang lain saat itu, saya coba untuk hanya peduli dengan diri saya, sampai akhirnya saya nyambung, naik bis satu lagi, saya gelantungan, giliran keneknya minta duit, saya bilang, "Gua numpang Bang," gue bilang. Layaknya seorang preman saya berkata-kata, layaknya seorang preman saya bersikap, padahal pada waktu itu masih bisa dikatakan saya usianya masih sangat kecil karena mau memasuki masa SMP, sampai akhirnya saya beranikan diri seperti itu dan abang keneknya itu bilang, "Udah cuek aja," gitu kan. Karena saya juga lihat begitu banyak pengamen, begitu banyak, orang-orang seusia saya pada saat itu mengamen di bis gitu kan. Oh, saya juga bisa seperti mereka gitu. Dan saya coba untuk apa ya, waktu itu kemeja saya angkat, pokoknya saya, seolah-olah memberitahu mereka, "Ini loh gue preman," gitu. Jadi saya nggak perlu membayar, saya nggak perlu ini, cukup saya naik. Setelah turun ke satu terminal lagi, karena dari rumah mama saya ke rumah kakek melewati 2 terminal, terminal ketiga, terminal ketiga yaitu udah tempat kakek saya. Saya naik angkot lagi, saya beranikan diri seperti itu lagi, dan akhirnya saya nyampe di tempat kakek saya. Terus kata kakek saya, "Kamu diantar siapa? Kamu sama siapa?" Saya ceritakan sama kakek saya dan akhirnya kakek saya datang ke ibu saya, dia marah-marah di sana, dia maki-maki ibu saya, tetap ibu saya membuat pembelaannya sendiri. Sampai akhirnya sudah, sudah selesai itu, udah kakek melihat ada satu luka di badan saya baru dia percaya, oh ya udah. Sampai akhirnya setelah setelah saya remaja, eee, saya diajak lagi sama ibu lagi, diajak lagi, tapi saya berusaha untuk, "Oh ya, mungkin ibu saya udah berubah, mungkin ibu saya sudah bisa menyayangi saya." Saya masih berharap, kasih sayang itu ada buat saya dari mereka. Saya ikut mereka lagi, sampai akhirnya saya mendapat perlakuan yang sama, benar-benar sama, sampai akhirnya saya, di sama ibu ini dititipin untuk kerja di salah satu pabrik. Kerja di salah satu pabrik, di pabrik itu, eee, setiap saya kerja, saya hanya dikasih ongkos pas-pasan untuk berangkat dan pulang. Setiap saya mau gajian, ibu saya sudah tunggu di gerbang pabrik untuk ambil semua gaji saya dan saya tidak dapat seperak pun. Saya kasih ibu saya, "Ini Bu, gaji Bu." Hanya karena apa? Hanya karena saya ingin mendapatkan kasih sayang dari ibu untuk saya, tapi tetap kasih sayang seorang ibu yang saya impikan seperti ibu menyayangi kakak-kakak dan adik saya itu tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya kepahitan itu melekat dalam diri saya, dendam itu melekat dalam diri saya karena bapak saya itu kalau melihat saya kayak bencinya setengah mati gitu, ngelihat saya itu kayak kayak, apa ya, ngelihat ngelihat kotoran gitu. Saya bisa lihat dari mukanya, dari pandangan matanya, itu yang membuat saya, dendamnya sangat 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 sangat.
Sampai akhirnya, eee, karena apa ya, karena saya sudah terbiasa, di belakang mereka saya sudah terbiasa bergaul dengan, hal-hal yang tidak baik, saya sudah biasa mengkonsumsi narkoba, saya sudah biasa merokok, sampai akhirnya saya tidak tahan tinggal bersama kakek saya. Padahal saat saya tinggal bersama kakek saya, nenek saya, saat tinggal bersama om dan tante saya itu yang saya panggil ayah sama ibu, saya itu mendapatkan kasih sayang yang luar biasa, saya mendapatkan perhatian yang luar biasa, saya benar-benar seorang putri bagi mereka gitu. Tapi di sisi lain, saya sudah tidak kuat menahan, maksudnya gini, saat saya mau ngerokok, saya harus ngumpet-ngumpet dari mereka, saat saya mau ngerokok saya sampai akhirnya suatu waktu kakek tahu kalau saya merokok, dia memarahi saya, dia memaki saya, tapi dia tidak memukul saya karena sebandel apapun saya, dari saya lahir sampai saya besar, kakek tidak pernah memukul saya sekalipun dengan satu jari. Itulah beliau, yang saya anggap malaikat dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya beranikan diri untuk lepas dari mereka, saya pergi, saya kabur, saya kos, di sebuah tempat yang lumayan jauh dari mereka, saya kos dan saya mulai hidup di dunia malam. Saya sempat, apa ya, saya itu, mmm, karena saya sudah terlalu nyaman dengan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya saya menjadi pengedar narkoba, dari narkoba yang saya pakai akhirnya saya melakukan seks bebas demi seks bebas, eee, saya menikah, saya pernah menikah, saya manusia yang paling tidak bisa setia, saya manusia yang tidak bisa setia sama apapun. Saya menikah dan setelah saya menikah, saya bosen sama suami saya yang ini, saya selingkuh. Ketika saya selingkuh, begitu nyaman dengan perselingkuhan saya dan akhirnya si laki-laki ini mengajak saya menikah dan saya menikah lagi tanpa saya bercerai dengan laki-laki yang satu. Dan ketika saya bosan dengan laki-laki yang kedua, saya selingkuh lagi dengan laki-laki yang ketiga. Setelah saya nyaman dengan dia dan akhirnya dia pun mengajak saya menikah lagi. Karena laki-laki yang satu tidak pernah mau menceraikan saya, laki-laki yang kedua juga tidak pernah mau menceraikan saya dan menikah akhirnya dengan laki-laki yang ketiga. Akhirnya saya juga mengalami hal yang sama, saya selingkuh dan akhirnya saya mendapatkan suami yang keempat tanpa perceraian dari yang satu, yang dua, dan yang tiga. Saya hidup dalam poliandri dan mereka mereka bisa akur gitu. Karena pada saat itu saya juga pernah menuntut apa ya, saya pernah ada dalam satu perguruan menuntut bisa dikatakan satu ilmu karena saya pernah ada dalam satu kategori, saya pernah, kerja dan pekerjaan saya ini sangat ekstrim gitu, yang memang memerlukan, apa ya, saya harus punya ilmu bela diri, saya harus punya ilmu kebal, saya harus bisa ini itu gitu. Nah, dalam perguruan yang saya ikuti, di situ saya banyak ditawarin gini, kata guru saya, "Lu mau apa?" "Oh, saya mau." "Lu mau apa nih?" "Oh, saya mau pengasihan," pada saat itu. Oh, ya udah, setiap ditanya selain pengasihan, kekebalan itu. Karena pada saat itu pengasihan itu siapapun laki-laki yang melihat saya, dia akan jatuh cinta kepada saya dan apa kata saya, orang itu akan bilang iya, gitu. Nah, saat itu saya menganut hal-hal seperti itu, saat itu saya juga belajar bela diri karena pekerjaan ekstrim yang saya lakukan butuh 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 bela diri itu, gitu. Saya kemana-mana selalu, selalu membawa senjata yang nggak pantas saya bawa gitu. Sampai akhirnya, saya juga terlibat, apa ya, saya juga, apa ya, saya itu dulu lesbian juga. Saya itu pernah terikat dalam lesbian itu selama bertahun-tahun. Jadi saya mencintai wanita, saya juga mencintai laki-laki pada saat itu. Tapi kalau harus memilih, saya lebih mencintai wanita, bukan laki-laki pada saat itu. Laki-laki yang saya nikahi saat itu hanya karena saya, dalam kategori saya butuh uangnya.
saya butuh perlindungannya di sisi lain, tapi di sisi lain saya eh, saya mencintai seorang wanita gitu. Jadi memang saya manusia yang benar-benar tidak bisa apa ya, tidak bisa hidup dengan setia. Saya hidup kemana saya mau gitu. Saya mau ke kanan ya ke kanan, ke kiri. Dan saya orang manusia yang tidak bisa diatur oleh apapun gitu. Saya maunya memerintah dan saya tidak mau diperintah karena dari kecil saya sudah diperintah sama mama saya hingga saya mempunyai satu dendam yang luar biasa. Yang dendam itu saya apa ya? Saya praktekkan dalam kehidupan saya. Saya harus memerintah orang-orang, saya harus punya uang karena dengan uang saya punya kuasa, dengan kuasa itu saya bisa menginjak-injak siapa orang yang memang harus saya injak pada saat itu gitu. Sampai akhirnya saya tertangkap. Saya masuk penjara selama 4 kali. Saya masuk penjara, ketika keluar saya melakukan hal yang sama, saya tertangkap lagi. Saya melakukan hal yang sama, saya tertangkap lagi. Bagi saya masuk penjara itu adalah sebuah kebanggaan dulu, adalah sebuah hal yang gue keren loh, gue hebat loh, gue jagoan gitu dulu. Sampai akhirnya eh, ketika apa ya, ketika keempat kalinya saya masuk dalam penjara, saat itu saya tertangkap 2014, tepatnya 2014 itu Desember, kakek saya awal Januari kakek saya itu meninggal. Kakek saya yang layaknya malaikat, kakek saya yang membesarkan saya dari kecil, kakek saya yang dari dia saya dapat kasih seorang ibu, dapat kasih seorang bapak, dapat segala kasih saya dari kakek saya. Waktu kakek saya meninggal dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saat itu saya meratap, saya menangis, saya ngerasa Allah nggak ada, Allah tuh nggak adil. Hmm, dosaku memang banyak, tapi jangan kayak gini gitu loh pada saat itu. Dan gak lama setelah itu, suami saya meninggal. Suami yang begitu seperti malaikat bagi saya. Karena di pernikahan saya yang keempat ini, saya bilang sama dia, eh, lo laki-laki terakhir yang ada dalam hidup gue dan gue akan belajar untuk setia. Dan laki-laki suami saya yang keempat ini adalah suami yang benar-benar seperti malaikat dalam hidup saya yang tidak pernah eh, merah, biru, apa enggak. Dia selalu lurus dan selalu putih dan selalu mengerti saya. Dan di bulan Januari juga dia dipanggil Tuhan. Saat saya berada dalam penjara, saya tidak bisa menemui dia, saya tidak bisa melihat mayatnya untuk terakhir kalinya. Bahkan keluarga dari suami saya itu mencaci maki saya. Beliau bilang, lu istri durhaka, lu istri yang gak baik, saat suami lu sekarat, suami lu meninggal, lu malah senang-senang sama laki-laki lain di Batam. Jadi mereka tahu saya terakhir pamit sama mereka, Kak doain ya, aku mau ke Batam, aku mau kerja nyari duit. Karena suami saya pada saat itu sakit dan dia ada di stadium 4, dia perlu biaya yang besar, jadi saya memang banting tulang juga untuk mengobati dia gitu. Saya bilang, Kak doain saya kalau dapat duit langsung saya transfer berapapun. Tapi ternyata saya ditangkap oleh polisi dan saya dimasukkan ke dalam penjara. Saat masuk dalam penjara saya tidak bilang sama keluarga suami saya karena saya malu, karena saya nggak mau menunjukkan apa sih ya eh, kejelekan saya pada saat itu. Akhirnya mereka memvonis saya, lu seneng-seneng sama laki-laki di luar sana, laki lu sekarat, bahkan laki lu meninggal, lu nggak ada gitu. Saat itu saya hanya bisa menangis, saat itu saya hanya bisa pasrah. Saya putus asa dan timbullah rasa kecewa sama Allah saat itu. Saya bilang Allah nggak ada, Allah itu nggak pernah adil, Allah itu nggak pernah ada, Allah tuh nggak pernah ada dalam kehidupan saya gitu. Saat itu saya berpikir seperti itu. Uh, habis itu setelah saya berpikir seperti itu, uh, saya flashback balik dulu ke belakang. Dulu saya waktu tinggal di tempat tinggal saya ini, saya manusia yang sangat benci sama yang namanya Yesus. Saya bencinya luar biasa, saya benci Yesus itu luar biasa, saya benci orang Kristen itu luar biasa. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya, diajarkan oleh beliau untuk saya membenci
membenci orang kafir. Saya diajarkan kalau lu nggak bisa bunuh orang kafir, lu nggak bisa hancurin orang kafir, paling tidak lu membenci orang kafir dalam hati lu. Nah, kalau lu begitu berarti lu udah berjihad. Karena lu nggak mampu membunuh, lu nggak mampu menghabisi, berarti cukup membenci orang kafir itu dalam hidupmu. Nah, jadi doktrin itu saya bawa sampai besar. Ketika saya besar, karena memang saya itu manusia yang memang apa ya, eh, begitu 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 apa ya, begitu radikal dulu. Ketika ada satu gereja di dekat rumah saya itu, pada waktu itu tahun 1997, setelah habis, apa tuh, kerusuhan massal, penjarahan-penjarahan massal, itu ada salah satu gereja yang dibantu dari gereja Amerika untuk membagikan sembako kepada sekelilingnya yang membutuhkan. Saat itu saya langsung memprovokasi tetangga-tetangga saya bilang kembalikan sembako itu ke gereja. Saya aja nggak mau ngambil, saya haramkan sembako itu, saya najis. Karena kalau lu menerima pemberian orang kafir maka lu akan ikut kafir. Dan itu salah satu ciri orang Kristen untuk menarik kita jadi Kristen. Akhirnya mereka terprovokasi dan mereka mengembalikan sembako itu. Padahal mereka saat itu sangat membutuhkan karena krisis moneter baru dimulai saat itu. Dan saya bangga saat itu saya bisa memprovokasi mereka. Setiap ada kegiatan ibadah komsel di malam hari, saya selalu kempesin ban-ban motor orang itu. Jadi begitu saya benci sama Yesus, saya benci juga sama pengikut-pengikutnya, saya benci sama orang-orang Kristen saat itu. Nah, saat saat saya berada dalam penjara untuk keempat kalinya ini, saat saya meratapi nasib saya, saat saya meratapi, aduh, suami saya dipanggil Tuhan, suami yang saat selama ini tempat saya bercerita, tempat saya mengadu gitu. Karena saya memutuskan waktu itu suami yang keempat ini adalah suami terakhir dalam kehidupan saya. Saya bercerita, tempat saya mengadu, dia pun dipanggil Tuhan. Kakek saya pun dipanggil Tuhan. Saat itu saya merasa saya sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Karena walaupun ada mama saya, ada bapak saya tidak pernah dianggap ada sama mereka. Sewaktu papa saya sudah meninggal, ini cerita sebelumnya, waktu papa saya itu sakit di ruang ICU dalam waktu sekitar 2 minggu, mama saya itu telepon saya, "Nak, papamu di ICU, papamu parah, tolong pulang karena saudaramu yang dari luar kota, Kalimantan ini tuh semua sudah datang, dan semua sudah memaafkan papa, papa juga udah tenang, tapi papa nggak pergi-pergi, mungkin papa nungguin kamu. Maaf mah, saya lagi ada di Batam." Padahal posisi saya saat itu sangat dekat dengan rumah mama saya. Terus telepon lagi beliau 3 hari kemudian, "Nah, papamu tambah parah, tapi dia nggak meninggal-meninggal. Kamu datang nak ke ICU." Saya bilang, "Maaf mah, saya lagi di Surabaya." Padahal saat itu saya begitu dekat. Tempat di mana saya tinggal saat itu begitu dekat dengan rumah sakit. Karena dendam yang terlalu apa ya, mengakar dalam hati saya itu membuat saya mati-mati aja loh, gue udah nggak peduli. Sampai akhirnya mama memohon, "Nak, tolong kali ini aja, tolong maafkan papamu nak gini-gini." Sampai akhirnya hati saya tersentuh dan saya SMS, "Ma, bacakan SMS ini di telinga papa. Saya sudah memaafkan dia, saya sudah mengampuni dia." Setelah itu dibacakan sama mama dan papa meninggal. Saat itu mama bilang, "Pesan kamu sudah disampaikan dan sekarang bapak udah nggak ada. Kamu mau lihat mayat bapak nggak?" "Saya nggak bisa karena saya lagi jauh." Sampai papa saya dikubur, saya tidak pernah melihat mayat papa dan saya tidak pernah melihat beliau. Karena apa? Karena terlalu pahit perlakuan beliau terhadap saya pada saat itu. Sampai akhirnya kembali lagi ke cerita tadi di mana saya sudah berada di dalam penjara untuk keempat kalinya. Setelah suami saya meninggal, kakek saya meninggal, saya meratapi nasib saat itu. Saya menangis, menangis dan menangis. Ketika saya menangis, mata saya itu udah bengkak, udah bonyok, udah sipit kayak orang Cina pada waktu itu. Terus, saya tuh bener-bener udah nggak tahu harus berbuat apa. Saat itu saya ingin bunuh diri. Tuhan, eee
ya Allah, gue lebih baik mati pada saat itu. Sampai akhirnya ketika saya merencanakan untuk bunuh diri, keesokan harinya saya pingsan, dibawa ke klinik, diperiksa, dan ternyata saya hamil. Saya hamil. Setelah saya tahu saya hamil, saya menahan diri untuk tidak bunuh diri demi jabang bayi yang saya kandung, demi anak yang ada dalam kandungan saya bertahan di tengah keterpurukan saya tambah menangis lagi. Saya bilang, ya Allah, saya harus apa? Udah gak ada kakek, udah gak ada suami, saya di penjara, saya hamil, saya kehilangan semuanya saat itu. Benar-benar saya kehilangan semuanya, sampai akhirnya ketika saya merasakan satu titik terendah dalam hidup saya berada di titik nol dalam kehidupan saya merasakan hati saya itu begitu hancur lebur pokoknya, nggak tahu harus apa. Saya benar-benar merasakan udah nggak berarti hidup ini, udah nggak ada artinya gitu. Saya nangis lagi, mata saya itu benar-benar udah bengkak gitu. Sampai akhirnya di satu malam, ketika jam 2 malam tepatnya, di dalam penjara itu, di kamar saya ada 9 orang, tepatnya ada 9 orang, yang 5 Muslim, yang 4 Kristen pada saat itu. Kalau udah jam 8 malam, setelah makan malam, lampu di kamar pasti dimatikan. Saya nggak bisa tidur, saya nangis, bolak-balik nangis, sampai akhirnya saya ambil bantal, saya coba senderan, antara setengah rebahan ya, antara setengah rebahan, dibilang duduk tidak, agak tidur posisi saya menangis, terus air mata saya menetes, saya elap netes lagi, mata udah bengkaknya kayak apa, hati ini udah nggak tahu harus kemana. Saya udah bener-bener, aduh, harus apa saya gitu, udah bener-bener udah nggak tahu dengan hidup saya mau dibawa kemana, apa yang saya lakukan saya tidak tahu. Sampai akhirnya di tengah tangisan saya, di tengah kesesakan saya, di tengah kehancuran hati saya, malam itu tiba-tiba ada satu sinar datang menghampiri saya. Datang sinar itu menghampiri saya, tiba-tiba dia bilang, "Kemarikan tanganmu, Nak, dan tidak akan pernah aku lepaskan." Saat itu saya merasakan satu hal yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya merasakan tangan saya itu seperti dipegang. Saya merasakan saat itu benar-benar sentuhan yang tidak pernah saya rasakan dari saya lahir sampai saya sebesar itu. Saya merasakan satu naungan yang luar biasa menaungi hidup saya. Saya merasakan satu kelembutan yang luar biasa yang membuat hati saya begitu tentram. Namun saat itu saya terkejut, saya kaget, dan saya membuka mata saya. Saya bilang, "Itu siapa? Tadi itu suara siapa?" Saya bilang. Seketika itu saya nyalakan lampu, saya coba keluar kepala saya dari telaris besi, saya cari, "Tadi siapa ya? Suara siapa ya? Apa, jubah putih itu tadi siapa ya? Sinar putih itu tadi siapa ya?" Sampai akhirnya teman saya marah, "Weh, Silo, matiin lampu." Saya matiin. Saya duduk, saya bertanya-tanya, "Ya Allah, tadi itu siapa? Ya Allah, tadi itu siapa?" Saya bertanya-tanya dalam hati saya, siapa yang memegang tangan saya dengan begitu lembut, sentuhan yang nggak pernah saya rasakan, kelembutan yang nggak pernah saya rasakan. Saya merasakan satu aura yang luar biasa, saya merasakan hidup saya saat itu berbeda, saya merasakan beban saya itu lepas saat itu. Namun saya tidak tahu itu siapa, dan saya tidak tahu itu apa, dan saya tidak tahu, apa ya, beban apa yang sudah terlepas dari hidup saya saat itu. Sampai akhirnya keesokan harinya saya coba untuk berdamai dengan diri saya. Oh, gue nggak bisa begini terus. Gue harus kuat. Novi yang dulu mana? Novi itu adalah Novi yang kuat. Novi itu yang nggak pernah nangis. Karena bagi saya dulu, ketika saya meneteskan air mata, saya adalah manusia yang bodoh. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, jangan pernah meneteskan air mata, karena ketika engkau meneteskan air mata, di situ terlihat kelemahanmu. Saya wanita yang anti menangis, gitu ya. Saya itu wanita yang keras, saya itu wanita yang senang menyakiti orang lain, saya itu senang menindas orang lain, bahkan ketika seseorang itu bermusuhan dengan saya, musuh saya itu harus merasakan sakit 3 kali lipat dari dia menyakiti saya, gitu. Sampai akhirnya,
saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya. Lu nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh cengeng, lu nggak boleh ini, lu harus hidup, lu harus kuat. Saat itu saya keluar dari blok saya pergi ke blok sebelah. Saya pergi ke blok sebelah, saya main ke kakak-kakaan saya. Tiba-tiba setelah saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu kan, karena memang saya masuk belum lama ya kan, saya ngobrol sama dia, terus dia bilang, iya deh, masuk deh, ini deh. Kakak ngobrol biasa, tiba-tiba kepala saya menoleh ke tembok, di mana tempat tidur dia ini di tembok itu ditempel foto Tuhan Yesus di situ. Saya bilang gini, loh, Kak, ini foto yang semalam, ini foto, ini yang semalam datang Kak, ini yang semalam nemuin gua Kak. Aku bilang gitu. Terus kakak itu bilang, berarti lo orang yang dipilih Tuhan, lo orang yang dipanggil Tuhan saat itu. Saya bilang sama dia, ah gila kali lo, nggak mungkin lah gue dipilih Tuhan, nggak mungkin juga gue dipanggil Tuhan gitu kan. Ah lo bisa aja lo, aku bilang gitu. Ah udahlah, malas gue ngomonginnya. Aku jawab seperti itu, lalu saya keluar dari kamar dia. Pikiran saya mulai kacau. Sambil ngelihat tanah, saya begini, mana mungkin gue didatengin Yesus, mana mungkin gue dipilih dipanggil Yesus. Bahkan untuk mendengar namanya aja sudah saya haramkan dalam hidup saya. Saya udah najis, saya udah, aduh, udah nggak mungkin banget gitu. Saya coba untuk nggak mungkin banget, pikiran apa ini, Yesus lah nyari gue, Yesus yang nemuin gue, aduh siapa dia, nggak mungkin banget gitu kan. Eh, Ketika saya jalan dari blok kamar teman saya itu, saya jalan, tiba-tiba setelah sampai di kamar saya, di blok saya masuk, saya duduk di kamar saya, tiba-tiba saya berdiri. Setelah saya berdiri, saya lihat karena di tembok saya itu, di jendela itu ada palangan gini, di situ ditaruh buku-buku, majalah, Alkitab, Al-Quran gitu kan, didiriin semua dijejer. Tiba-tiba hati saya bilang, ambil Alkitab, ambil Alkitab. Saya ambil Alkitab pada saat itu, saya ambil Alkitab, saya buka, saya tutup lagi. Saya buka, saya tutup lagi. Saya bilang, buat apa lu baca? Lu tutup. Pikiran saya coba melawan hati saya. Lu tutup, kata pikiran saya. Saya tutup, saya taruh lagi. Tapi hati saya bilang, ambil baca. Saya ambil lagi. Saya buka lagi, tiba-tiba ada teman saya masuk, teman sekamar saya masuk, Alkitab itu ditendang. Ngapain lu baca Alkitab? Mau masuk Kristen loh. Saya langsung nyaut serentak saat itu. Najis banget gue masuk Kristen. Udah gak mungkin gue masuk Kristen. Ini Alkitab jatuh. Masa iya gue angkat pakai kaki? Gue bilang. Ya orang baru banget jatuh. Gue bilang. Saya coba untuk tidak tidak mengakui pada saat itu. Saya taruh lagi itu Alkitab. Setelah teman saya selesai minum, dia keluar lagi. Keluar lagi. Hati saya bilang, ambil lagi, ambil. Saya ambil lagi, saya buka lagi, saya baca lagi. Ini apa? Ini ya kejadian kok nama-nama doang. Sedangkan di Al-Quran yang saya baca dari kecil sampai besar nggak seperti ini. Ah, apa ini? Ah, nggak tahu lah, nggak ngerti. Saya tutup, saya taruh lagi. Tiba-tiba keesokan harinya, malam harinya, hati saya terus bertanya-tanya. Hati saya terus bertanya-tanya. Pikiran saya terus untuk melawan keinginan hati saya. Hati saya itu mulai mengajak untuk lu harus tahu Yesus, lu harus tahu siapa yang datang sama lu harus kenal siapa Yesus gitu. Tapi pikiran saya, lu apaan sih? Jadi ngomong sama diri saya saat itu. Saya melawan hati saya, pikiran saya melawan hati saya. Sampai akhirnya setelah seminggu dari kejadian itu, tidak ada yang tahu satu kamar saya apa yang saya pergumulkan, tidak ada yang tahu. Jadi seminggu ini saya sudah tidak lagi memikirkan kakek dan suami saya, tapi saya memikirkan apa yang hati saya mau ke sana, pikiran saya mau ke sini gitu. Sampai akhirnya nggak ada yang ngajak saya, nggak ada yang maksa saya, nggak ada yang tuntun saya, nggak ada yang bimbing saya. Saat itu tiba-tiba hati saya menggerakkan kaki saya untuk saya melangkah ke gereja. Saat saya melangkah ke gereja di satu buah lapas, saya melangkah ke gereja, tiba-tiba satu gereja melihat saya karena mereka semua tahu saya Muslim. Setelah saya masuk ke dalam gereja itu, mereka tersenyum dan di mana tempat saya duduk,
sekitar tempat saya duduk, mereka menyalami saya, "Selamat datang Nov, selamat datang." "Makasih," saya bilang. Terus setelah saya duduk, saya bilang, "Ya, gue mau ngapain di sini? Gue nggak tahu gue mau ngapain di sini. Cara ibadah mereka pun gue nggak tahu seperti apa. Terus gue mau ngapain di sini ya?" Tapi hati saya bilang, "Kamu duduk, kamu diam, kamu duduk. Kamu nggak perlu tahu cara ibadah seperti apa, kamu duduk." Hati saya bicara seperti itu. Saya duduk pada saat itu, saya duduk, ingat saya paling depan. Tiba-tiba acara ibadah dimulai, saat masuk ke dalam penyembahan, tiba-tiba saya menangis, saya tersungkur. Saat saya tersungkur, saya merasakan satu aura yang luar biasa. Saya menangis saat itu, saya bilang, "Tuhan, apa ini? Yang saya rasakan ini apa?" Tapi pikiran saya coba untuk memberontak. "Yang lu lakuin lu salah, lu udah kafir, yang lu lakuin lu salah, lu udah kafir," gitu. Tapi di sisi lain saya merasakan ketenangan, damai, sukacita luar biasa yang nggak pernah saya rasakan dari kecil. Saya merasakan satu hal yang nggak pernah saya rasakan dari kecil. Saya merasakan ada satu siraman, satu aura, satu kekuatan yang luar biasa yang membuat saya sejuk, membuat saya nyaman, membuat saya merasa lepas dari semua dosa-dosa saya. Saya bilang, "Ya Allah, ini apa? Ini apa?" Saya hanya nangis tersungkur dan saya hanya merasakan satu kelembutan, saya merasakan satu belayan, saya merasakan satu damai sukacita yang luar biasa pada saat itu. Secara dunia walaupun uang saya berlimpah, saya bisa memiliki segalanya, tapi saya tidak bisa membeli damai sejahtera seperti itu. Saat itu saya hanya tersungkur, saya hanya menangis, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya saat itu. Saya cuma bilang, "Tuhan, ini apa? Saya ini sedang apa? Ini sedang apa? Saya nggak tahu. Cuma saya tidak bisa bergerak dan saya hanya bisa merasakan kelembutan, kasih sayang, eee, satu satu hal yang nggak pernah saya rasakan dari saya lahir gitu. Saya merasa saya dipeluk, saya merasa nyaman saat itu. Saya tidak bisa mengumpamakan apa yang saya rasakan itu secara real dan nyata, namun saya percaya bagi orang-orang yang mengalami Tuhan tahu bagaimana Tuhan bekerja saat kita mengalami Tuhan. Saat itu saya merasakan hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saat itu saya tersungkur, saat itu saya merasakan bahagia yang luar biasa. Setelah ibadah selesai, saya dipeluk sama teman-teman saya dipeluk, saya merasakan kebahagiaan. Saya merasakan, oh saya berarti hidup saya ini berarti buat orang lain saat itu. Saat saya kembali ke kamar saya, langsung satu penjara itu tahu, "Lu masuk Kristen, lu masuk Kristen, lu masuk gereja." Saya bilang, "Iya." Satu kamar saya yang muslim langsung memusuhi saya, mereka langsung, lu mah ini," segala macam. Intimidasi dari mereka, hinaan, cercaan, makian, semuanya datang buat saya pada saat itu. Saya langsung dikucilkan, saya langsung dimusuhi, saya langsung dijauhi. Saya hanya diam. Tiba-tiba tidak lama setelah itu saya dipanggil sama petugas, saya dipanggil sama bagian BIMPAS, saya dipanggil sama bagian KPLP, dan Kalapas juga menemui saya. Mereka hanya menjalankan tugas mereka karena mereka bilang, "Nov, kalau kamu, tidak ada absen di musola, maka kamu tidak akan dapat remisi. Bahkan untuk ngurus PB pun mungkin susah, karena absen kamu tidak ada di musola." Gitu. Saat itu saya bilang, "Ibu, saya tidak dapat remisi, tidak apa-apa. Saya tidak ngurus PB pun tidak apa-apa, karena mungkin juga nggak ada yang ngurus PB saya bilang. Tapi izinkan saya ke gereja dan menyembah Tuhan yang saat ini saya percaya." Kalapas ini bilang, "Novi, bukan ibu melarang kamu ke gereja, tapi ibu tidak mau di lapas ini nanti disangka menjadi tempat atau alat untuk orang-orang berganti agama." Saya mengerti kalau Kalapas itu hanya menjalankan tugas, makanya dia melarang saya untuk saya nggak ke gereja gitu. Padahal dia Kristen.
dia Kristen, tapi dia menjalankan tugas dengan begitu baik dan bilang sama saya, kalau bisa kamu tetap ke musola, Nov. Kalau kamu memang mau pindah ke Kristen nanti setelah kamu bebas dari penjara, karena ibu nggak enak kalau di luar sana nanti akan menilai bahwa penjara ini adalah tempat orang untuk berganti agama. Tapi saya tetap bersikeras, saya berdoa dalam hati dan puji Tuhan, saya tetap diizinkan bergereja walaupun dengan catatan saya tidak akan dapat remisi pada saat itu karena absen saya di musola kosong. Puji Tuhan, saat itu saya mulai bergereja, saat itu saya mulai belajar membaca Alkitab. Setiap ada ibadah di gereja, karena di lapas itu ibadahnya setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada ibadah, dan setiap ada ibadah, setiap hari itu pelayanannya dari hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Jadi setiap hari hampir bisa dikatakan ada artalkol. Setiap hari siapa teman-teman yang mau didoakan di depan silahkan maju. Saat itu saya maju tanpa saya tahu saya harus apa, saya berbuat apa, saya nggak tahu. Saya maju, ketika saya maju, saya hanya bilang sama Tuhan. Pada saat saya mau didoakan, saya ditanya, kamu mau didoain apa? Saya tidak pernah minta sama Tuhan supaya saya kaya, saya tidak pernah minta sama Tuhan saya dapat jodoh yang ganteng, saya tidak pernah minta sama Tuhan saya punya pekerjaan yang enak. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidup saya mau kasih sama Tuhan, biarlah hidup saya menjadi alat kepunyaan Tuhan. Hanya itu doa saya selama 2 tahun saya berada di lapas itu. Setiap hari selalu maju, doakan di depan dan saya selalu bilang, Tuhan ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Tuhan ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Saat itu saya belum mengerti apa artinya hidup itu dikasih sama Tuhan. Saat itu juga saya belum tahu, saat itu saya juga belum tahu caranya berdoa orang Kristen itu seperti apa. Tapi yang saya tahu cara berdoa itu layaknya seorang anak minta sama Bapak. Karena yang saya tahu saat itu, pengetahuan saya sangat terbatas saat itu, yang saya tahu seorang anak minta sama bapaknya apa adanya, tidak perlu bermuluk-muluk karena Tuhan tidak pernah mau kata-kata yang muluk. Dia Tuhan itu tahu hati. Dia tahu hati saya. Jadi saya kalau berdoa saat itu apa adanya, saya tidak tahu cara berdoa orang Kristen seperti apa pada saat itu. Saya hanya apa yang ada di hati saya itu yang saya ungkapkan sama Tuhan selama saya bertahun-tahun di dalam penjara. Namun di sisi lain saya tetap saya tetap mengedarkan narkoba walaupun saya di dalam penjara. Saya tetap mengedarkan narkoba karena saya juga tetap butuh uang untuk hidup. Karena kalau kita nggak punya uang, ya kita pasti nggak bisa hidup gitu. Karena manusia itu butuh uang gitu. Jadi saat itu saya tetap mengedarkan narkoba walaupun saya sudah tahu Yesus. Saat itu saya tahu ya, sekedar tahu gitu kan. Saya sudah terima Yesus, saya tahu Yesus, tapi saya tetap mengedar narkoba pada saat itu karena saya butuh uang. Sampai akhirnya saya kumpulin uang dan terkumpul hanya beberapa di kantong saya itu. Saya juga melahirkan. Saya juga melahirkan, ketika saya melahirkan itu saya juga dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, saat itu juga anak saya itu ada karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan yang membuka jalan untuk saya bisa ke rumah sakit. Saya ada biaya untuk saya biaya lahiran di rumah sakit dan sebagainya. Nah, saat saya kembali lagi ke dalam penjara setelah melahirkan, saya juga tetap mengedarkan narkoba karena pada saat itu saya tidak tahu saya harus bekerja apa. Pada saat itu ego, gengsi saya masih terlalu tinggi. Daging saya masih terlalu kuat saat itu karena saya belum mengerti apa yang namanya lepas dari daging. Sampai akhirnya tiba waktu kebebasan saya. Setelah waktu kebebasan saya semakin dekat, semakin hari saya semakin bergaul sama Tuhan, semakin hari semakin intim saya sama Tuhan. Sebelum saya bebas dari penjara, saya sudah mengajak beberapa, intinya mereka bisa melihat seorang Novi yang dulu hidup, yang begitu maksudnya sangar, arogan gitu kan, begitu sombong, bisa mulai hidup dengan rendah hati, mulai dihina orang, mulai nggak ngelawan gitu. Dan akhirnya mereka melihat
sisi yang lain dari kehidupan saya, sisi kasih yang saya miliki itu ada dalam kehidupan saya sebelum saya keluar dari penjara, dan sampai akhirnya ada beberapa teman saya yang terima Yesus, dan akhirnya ikut ke dalam gereja, dia terima Yesus dengan pengalaman pribadinya sendiri, dengan perjumpaan pribadinya sendiri sama mereka. Namun mereka datang kepada saya, Kak, aku mau ke gereja, bagaimana? Gini-gini, nanti kalau aku dipanggil sama Kalapas atau sama Bimpas atau sama itu, ya nanti saya temani. Saya bilang pada saat itu, dan puji Tuhan, mereka akhirnya terima Tuhan, dan mereka baik-baik saja saat itu, dan sampai akhirnya tiba waktunya saya bebas. Setelah bebas dari penjara, saya bilang, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Namun saat itu saya masih sekedar tahu siapa itu Yesus. Setelah saya berdoa seperti itu, saya pulang. Saya nggak mungkin datang ke keluarga saya nggak mungkin juga datang ke keluarga besar saya dengan salib yang saat ini berada dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya coba cari kosan. Saya cari kosan, saya kos dengan uang yang saya punya, saya makan setiap harinya. Saya coba bergaul intim sama Tuhan, saya baca Alkitab, tapi saat itu saya tidak ke gereja karena saya tidak tahu gereja itu di mana. Saya tidak tahu eh, di mana tempat gereja itu, karena waktu saya masuk penjara saya masih Muslim, dan ketika saya bebas saya sudah Kristen. Saya masih ada rasa sombong untuk saya bertanya gereja itu di mana. Saya masih punya rasa angku untuk saya bertanya, kalau saya gereja gimana caranya, di mana gereja itu. Saya kan nggak punya teman di gereja. Rasa gengsi itu masih ada dalam diri saya. Sampai akhirnya ketika uang saya habis, saya bilang, aduh Tuhan, uang saya habis. Saya mau makan apa nih Tuhan? Sampai akhirnya saya coba, gue mau setia sama Tuhan, gue mau tetap taat sama Tuhan. Saya akhirnya kehabisan uang, dan saya akhirnya coba minum air keran. Saya minum air dari keran. Setelah saya minum air keran, saya bilang, wah saya masih setia sama Tuhan. Tapi akhirnya saya lapar, pulsa listrik saya habis, dan saya akhirnya bingung. Saya bilang, aduh saya kan nggak pernah melakukan pekerjaan yang nggak enak gitu. Nggak enak dalam arti kata secara dunia gitu kan. Secara dunia pekerjaan saya enak. Saya tinggal telepon, saya terima uang. Saya dulu pernah jadi pengedar uang palsu, sudah. Saya pernah terlibat pekerjaan ekstrim, saya sudah. Saya menjadi seorang lesbian bertahun-tahun, saya sudah. Saya menjadi pengedar narkoba, saya sudah. Saya menjadi penari striptis di salah satu sebuah diskotik, saya sudah. Saya hidup bergelimang dengan dosa, namun saya bergelimang dengan harta, karena begitu mudah saya dapatkan uang dari segala jenis pekerjaan saya pada saat itu. Dan akhirnya saya bilang, aduh kalau gini caranya pusing. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk telepon bos saya yang berada di satu buah lapas. Saya telepon bos saya. Saya bilang, brother, saya mau kerja lagi. Saat itu dengan senang hati bos saya memberikan pekerjaan kembali kepada saya. Setelah narkoba itu turun, sebelum narkoba itu saya jual, otomatis saya harus mencicipi. Karena sebelum narkoba itu saya edarkan, saya harus tahu enak nggak nih, asli nggak. Jadi saya kalau saya jual terus orang komplain barang lu nggak enak, nggak mungkin karena saya sudah mencicipi sendiri, saya enak. Akhirnya saya cicipi, saya pakai itu narkoba, oh enak nih, bagus. Akhirnya saya edarkan. Setelah saya edarkan, malam harinya, tepatnya sekitar jam 8 atau jam 7 itu, tiba-tiba saya nggak tidur, nggak apa, saya hanya memejamkan mata begini, habis minum air putih saya pejamkan mata begini, tiba-tiba saya seperti dikelilingi api, dan seperti ada apa ya, ada muka banyak dengan apa ya, mata bolong yang keluar api, terus tanduknya ini berapi yang seperti mau menerkam saya. Saya melek, aduh gak ada apa-apa. Ketika saya merem lagi, bayangan itu datang lagi seolah-olah benar-benar nyata ada di kamar saya api itu. Saya merasakan takut yang luar biasa. Ketika di depan rumah saya ada orang jalan, tek tek tek. Mungkin juga nggak ada orang jalan, tapi saya juga merasakan takut yang luar biasa. Saya sampai nungging-nungging, saya liatin, aduh ada apa ya? Aduh, ada siapa ya? Apa ada polisi? Apa ada apa? Saya merasakan takut yang luar biasa pada saat itu.
Satu hal yang tidak pernah saya rasakan selama berpuluh-puluh tahun saya ada di dunia yang gelap. Saya begitu indah, begitu enjoy, begitu nyaman mengedarkan narkoba, begitu nyaman mengedarkan uang palsu, dan saya tidak pernah takut ditangkap pada saat itu karena saya tahu pekerjaan saya berujung di penjara. Pekerjaan saya berujung dengan maut. Jadi saat itu saya tidak pernah takut, kalau ketangkep ya ketangkep udah gitu. Toh dalam penjara gue juga bisa jadi bos. Saat itu saya seperti itu. Tapi ketika ketika saya udah tahu Yesus, saat itu saya merasakan takut yang luar biasa, merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan. Sampai akhirnya saya telepon eh, salah satu orang terdekat saya, dia juga berada dalam sebuah lapas. Saya telepon dia dan saya bilang sama dia, saya merasakan takut yang luar biasa. Tiba-tiba dia bilang sama saya, makanya kamu stop, kamu jangan main narkoba, sudah berhenti, berhenti. Dia bilang gitu. Kamu harus cari salah satu komunitas yang baik, komunitas yang bisa mengarahkan kamu. Karena kamu itu seperti orang buta yang berjalan sendiri, kamu bisa masuk lubang yang sama. Karena kamu itu butuh seseorang yang menuntun kamu. Saat itu saya bilang sama dia, iya, 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 saya mau berubah. Iya, karena saya udah takut setiap saya pejamkan mata, itulah langsung ada api sama seperti iblis yang mau menerkam saya gitu. Saya melek. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya merem itu langsung saya mau diterkam gitu. Jadi saat itu saya merasakan takut yang luar biasa dan akhirnya saya nggak tidur sampai pagi. Hati saya itu benar-benar kacau, pikiran saya kacau dan akhirnya keesokan paginya saya memutuskan untuk saya mau mencari komunitas dan akhirnya teman terdekat saya itu bilang, kamu coba add yayasan ini dan kamu minta nomor pembinanya. Saya add satu buah yayasan yang melayani juga ke dalam penjara karena apa ya? Eh, di penjara ini setiap hari itu ada tim yang melayani dari berbagai yayasan, dari berbagai gereja. Dan saya menelpon satu yayasan ini, saya minta nomor pembinanya dan beliau memberikan nomor teleponnya kepada saya. Saya telepon dia dan dia bilang, kamu datang saja ke rumah saya. Saya datang ke rumah beliau, saya akui semua perbuatan saya juga katakan kerinduan saya bahwa saya rindu sekali ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya juga jujur sama beliau bahwa saya habis pakai narkoba tadi malam karena saya sudah putus asa, saya tidak tahu harus mencari duit dengan cara apa. Dan beliau bilang sama saya, Novi, kalau kamu mau ikut Tuhan, tidak boleh kaki kanan kamu di atas surga dan kaki kiri kamu terombang-ambing di atas neraka. Saya tahu, Nov, mengangkat kaki kiri ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, karena tarikan itu sangat kuat. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau pakai kamu, kalau Tuhan jumpai kamu dalam penjara, Tuhan punya rencana besar buat kamu. Kamu pulang, saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kamu doa puasa, minta petunjuk Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Saya pulang ke kosan saya coba untuk benar-benar menjalankan apa yang kakak rohani saya itu bilang. Saya doa puasa selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya WA beliau, saya bilang, Kak, saya siap ikut Tuhan, saya siap melayani Tuhan, dan saya siap meninggalkan semua kehidupan masa lalu saya. Beliau bilang, haleluya, amin. Ya udah, kamu datang ke sini. Saya datang ke beliau, beliau mendoakan saya, dan akhirnya beliau bilang, kamu akan kerja apa nanti, Nov? Saya nggak tahu, Kak, saya kerja apa. Saya bingung saya mau kerja apa karena saya tidak pernah eh, kerja yang secara dunia nilai itu nggak enak gitu kan. Sampai akhirnya beliau bilang, ya udah, saya pinjemin kamu motor, kamu ngojek, kamu bisa. Saat itu saya antara iya dan tidak. Gue ngojek. Ya ampun, seorang Novi ngojek. Eh, Daging saya bicara seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang, iya Kak. Saya pulang sambil bawa motor sambil mikir, gue ngojekin. Sampai di rumah saya berdoa, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sungguh-sungguh buat Tuhan. Jadikan saya alat kepunyaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tunjukkan langkah kaki saya harus kemana pada saat itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk menawarkan jasa kepada teman saya pada saat itu. Aku bilang gini, Kak,
anakmu mau nggak diantar sekolah, ngojek gitu kan. Sedangkan aduh, kalau saya ingat saya dulu suka sekali menghina tukang ojek dan saya harus jadi tukang ojek gitu. Dengan merendahkan hati saya tentunya, saya bilang sama teman saya dan dia bilang iya awalnya. Jadi awal pertama itu saya ngojek, saya nganterin anak sekolah, sampai akhirnya saya nganterin orang lagi kerja. Akhirnya ojek saya bertambah lagi, mereka bayar bulanan karena saya antar jemput, ada yang saya antar jemput kerja, ada yang saya antar jemput sekolah saat itu. Saya cuma bilang, aduh, secara daging saya malu, secara manusia gengsi saya masih ada pada saat itu. Tapi saya cuma bilang pada saat itu, Tuhan, ajar saya untuk menerima, ajar saya untuk menerima pada saat itu. Sampai akhirnya setelah 1 bulan lebih, kakak rohani saya memanggil saya dan beliau bilang, Novi, kamu siap untuk dibaptis. Saat itu saya bilang saya siap, itu kerinduan terbesar saya, itu kerinduan terbesar dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya dibaptis sama salah satu pendeta di mana kami bergereja pada saat itu. Saya dibaptis. Setelah dibaptis, kakak rohani saya bilang sama saya, Nov, setelah kamu dibaptis, kamu ingat, kamu sudah hidup baru. Dan proses sesungguhnya akan kamu alami di dalam Tuhan. Proses-proses yang sebelumnya kamu alami itu bukan apa-apa. Tapi setelah kamu dibaptis, kamu akan mengalami proses yang lebih dahsyat. Saya siap, Kak. Saya tahu air mata saya akan tercurah, air mata saya akan tertumpah pada saat itu. Saya bilang iya, saya siap menerima proses dan peleburan yang akan Tuhan berikan kepada saya. Saat itu teman-teman saya masih kuat dengan rokok saya. Saya sehari ngerokok 8 bungkus. Eh, eh, narkoba sudah saya tinggal. Lesbian sudah saya tinggal, walaupun sekali-kali dalam hati saya kalau ngelihat cewek, ih cakep ya gitu. Karena apa ya, membuang sesuatu yang sudah melekat terlalu lama itu tidak mudah, sampai akhirnya apa ya, judi judi saya itu perempuan yang kuat judinya. Saya kalau udah judi 3 hari 3 malam saya duduk, saya nggak bangun-bangun, ya kan, isi rumah kalau perlu habis nggak apa-apa. Saya nggak pernah peduliin isi rumah, yang penting saya happy dengan judi saya. Saya perempuan satu-satunya yang bisa melawan berapa laki-laki dalam bermain judi. Jadi intinya saya bisa lepas dari semua itu setelah saya dibaptis, saya lepas dari semua itu, tapi saya tidak bisa lepas dari rokok saat itu. Saya masih merokok, saya masih suka bohong sedikit-sedikit pada saat itu, saya masih suka apa ya, saya lagi proses belajar untuk saya lebih mengenal Tuhan. Kalau kemarin saya sekedar tahu siapa Yesus, saat itu saya mulai mengambil satu pemikiran bahwa saya harus mengenal Tuhan saya bukan sekedar tahu. Karena kalau saya tahu Yesus, Yesus belum tentu tahu saya. Tapi kalau saya mengenal Tuhan, Tuhan udah pasti mengenal saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar ikut Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya siap Engkau proses, saya siap Engkau lebur, saya siap Engkau tempah. Dan tentunya itu bukan hal mudah yang saya alami. Sampai akhirnya satu waktu kakak rohani saya bilang, Nov, motor mau diambil karena besok akan ada tim dari kampung yang akan datang ke sini untuk melayani. Jadi mereka butuh kendaraan. Oh ya Kak, siap. Karena itu memang motor beliau, saya kembalikan. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, saya harus apa? Saya bilang sama mereka yang ngojek, ojeknya sementara berhenti ya karena motornya nggak ada. Saat itu saya hanya bisa menangis, tapi saya bilang, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam melihat anaknya seperti ini. Saat itu saya main ke warung bibi saya ini orang Madura, dia Muslim, saya main ke tempat bibi saya, dan setelah saya main di sana, apa ya, saya coba bantu-bantu di warung beliau. Saya bantu, setiap ada orang beli kopi, udah Bi, duduk aja, saya aja yang bikinin. Saya bikinin. Setiap cucian piring banyak, udah Bi, aku yang cuciin piring. Hanya apa? Hanya karena saya mencari sesuap nasi dalam hidup saya. Saya merasa Tuhan begitu rendahnya saya. Tapi saya tahu saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tidak rendah di hadapan Tuhan saat itu. Saya bilang, Tuhan,
ini adalah jalan yang benar yang saya tahu, saya tetap akan melakukan ini. Walaupun teman-teman saya memandang rendah pekerjaan saya, selama Tuhan tidak memandang rendah kepada saya tetap akan lakukan. Datang teman saya satu, ada yang bilang, "Nov, beli es teh manis." Saya bikin es teh manis. Setelah saya kasih es teh manis, dibuang sama dia. Gue pesen teh panas, kenapa lu bikinin teh manis? Dalam hati, kalau gue yang dulu udah gue habisin loh. Tapi saya bilang, tunjukin kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Udah, saya diam, saya kasih teh panas sesuai dia. Gue bilang teh manis panas, bukan teh panas doang katanya. Saya kasih lagi gula, saya lagi cuci gelas, ditendang gelasnya sama mereka, geser-geser gue mau lewat gitu. Saya benar-benar diperlakukan saya saat itu benar-benar mengalami proses yang lu harus tahan emosi lo gitu. Lu harus tahan emosi lo dan lu harus kuat gitu. Saat itu saya benar-benar meluluhkan hati saya ingin benar-benar karena pada saat itu saya ingin seperti Tuhan saya yang benar-benar mengajarkan kasih kepada saya. Saat itu jadi saya benar-benar tahan emosi saya bersikap layaknya mereka bukan musuh saya gitu. Justru saya mengasihi mereka gitu. Dan datang lagi teman saya ke warung itu karena memang saya lahir di sini, besar di sini, hancur di sini, bejat di sini dan saya juga sempat jadi guru ngaji di sini, di tempat di mana saya ada, dan saya terima Yesus dan kembali ke tempat ini lagi, kampung saya ini, di tempat di mana saya berada. Jadi mereka tahu bagaimana kelakuan saya, mereka tahu bagaimana latar belakang saya, dan mereka bilang seorang Novi nggak akan bisa berhenti ngerokok. Karena apa? Lu tuh tobatnya palsu, gue tahu lu, besok juga lu udah ngerokok gitu. Saya hanya tersenyum, saya nggak membuat pembelaan apapun, karena saya tidak perlu memberikan penjelasan kepada mereka tentang pertobatan saya gitu. Berjalannya waktu, saya ikuti proses Tuhan dari benar-benar dari nol. Saya udah nggak kos lagi, saya udah nggak kos di sana lagi karena di kosan itu banyak teman-teman narkoba saya, banyak mereka sudah tahu lah saya sempat mengedarkan di situ. Jadi saya pindah ke salah satu kontrakan. Kalau kontrakan kan kosong, nggak ada kasur, nggak ada apapun. Saat itu saya minta sama bibi saya yang warung tadi, saya minta kardus Indomie itu 2. Satu kardus Indomie saya buka buat tempat tidur saya, satu kardus Indomie saya lipat. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat itu saya bilang, hidup saya mau saya kasih sama Tuhan, saya mengenal Tuhan, benar-benar ingin dan sungguh mengenal Tuhan. Mulai malam itu saya bilang saya benar-benar mau mengenal Tuhan, dan pada mulanya saya mengenal firman Tuhan, bukan pada mulanya uang, tapi pada mulanya firman Tuhan. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Saat itu Tuhan, saya siap memikul salib saya, karena bagi saya ketika saya mengikut Yesus, bukan lagi saya bicara tentang berkat, bukan lagi saya bicara tentang harta, bukan lagi saya bicara tentang keindahan. Tapi saat saya mengikuti Yesus, saya bicara tentang salib. Salib adalah penderitaan, salib itu adalah satu anugerah buat saya. Saat saya melewati proses Tuhan, saat saya dalam kesesakan, saat saya dalam penderitaan, saat itu saya benar-benar benar-benar melekat sama Tuhan. Karena saya nggak mau jadi Kristen KTP. Kristen tanpa proses. Tanpa proses ada dalam hidup saya tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan. Tanpa proses itu ada dalam hidup saya tidak akan pernah Tuhan itu berkarya dalam hidup saya. Bahkan ada salah satu om rohani saya ya, di salah satu lapas, dia begitu khawatir dengan saya, dia takut saya ini kembali ke dunia yang gelap. Dia bilang sama kakak rohani saya, tolong kamu tampung Novi, kamu ajak Novi ke rumah kamu, supaya Novi baik-baik saja gitu. Terus kakak rohani ini bilang, Nov, kamu tinggal sama kakak aja ya, kamu tinggal di rumah kakak gitu. Saya mikir, kalau saya tinggal sama kakak ini, saya nggak akan mikirin bayar kontrakan. Kalau saya tinggal sama kakak ini, saya nggak akan pernah mikirin makan. Kalau saya tinggal sama kakak ini, saya akan tidak pernah memikirkan apa-apa. Pasti saya kalau mau pelayanan tinggal ngikut, mau kemana tinggal ngikut. Saat itu saya bilang, saya nggak mau Kak,
bukan saya menolak berkat, bukan saya menolak ajakan baik kakak, tapi saat itu saya cuma bilang, melewati penderitaan, melewati kesesakan, melewati proses dan pencobaan ini yang membuat saya melekat sama Tuhan, ini yang membuat saya mengandalkan Tuhan penuh dalam hidup saya, ini yang membuat saya, apa ya, mujizat Tuhan jadi nyata dalam hidup saya. Kalau saya nggak melewati proses, bagaimana saya bisa melihat mujizat Tuhan? Kalau saya nggak melewati pencobaan, bagaimana saya tahu Tuhan itu ada? Kalau saya nggak ngelewatin, apa ya, yang namanya memikul salib, bagaimana saya bisa merasakan kasih Tuhan gitu. Jadi saat itu saya bilang saya nggak mau. Jadi saat itu saya mulai mencoba berdiri di kaki saya sendiri. Saya tidur beralaskan apa ya? Beralaskan kardus Indomie, berbantalkan kardus Indomie. Saya coba setia sama Tuhan. Saya jaga warung Bibi itu tidak dibayar. Saya hanya dapat makan. Hanya itu, saya dapat makan sudah puji Tuhan. Untuk bayar kontrakan saya nggak tahu dari mana, tapi saya bilang Tuhan tidak akan pernah permalukan anaknya, tepat pada waktunya Tuhan akan berikan. Dan puji Tuhan, setiap saya bayar kontrakan, setiap pergumulan itu datang, setiap itu pula Tuhan buka jalan buat saya, dan saya selalu belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya saat itu. Dan dalam kehidupan saya terapkan gini, bukan Kristen yang menyelamatkan saya, bukan agama yang menyelamatkan saya, namun saat saya menjadi orang percaya sama Tuhan, saat itu saya diselamatkan. Bukan karena saya berbuat baik kepada orang, bukan karena saya menolong orang lain, bukan saya karena mengasihi orang lain, saya diselamatkan, bukan. Tapi karena saya menjadi orang percaya, saya sudah diselamatkan. Karena saya sudah diselamatkan sama Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, maka saya harus mengasihi, karena terlebih dulu Tuhan sudah mengasihi saya, jadi saya harus mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi saya. Setelah itu hari demi hari saya lewati, saya pernah merasakan sakit yang luar biasa. Saya nggak punya uang sama sekali, saya hanya nangis. Saya waktu itu sempat merasakan jantung saya ini sakit, jantung saya seperti berhenti berdetak, namun saya ingat sekali firman Tuhan bilang, kalau setiap anaknya itu mempunyai kuasa, setiap doa itu mengandung kuasa, dan setiap saya menopangkan tangan, saya mempunyai kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya topang tangan di atas dada kiri saya bilang dalam nama Yesus, jantung saya baik-baik saja, jantung saya sembuh. Selama 3 tahun saya jalani kehidupan saya sendiri, selama 3 tahun itulah Yesus benar-benar ada dalam kehidupan saya. Setiap saya topang tangan di tempat di mana saya sakit, puji Tuhan, saya selalu sembuh. Saya berusaha untuk tidak mengandalkan dokter pada saat itu, saya hanya mengandalkan iman percaya saya sama Tuhan yang begitu nyata dan begitu ajaib dalam hidup saya. Sampai satu ketika apa ya, saya mulai dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk saya berdagang. Saya dagang nasi kuning. Saya nitipin nasi kuning ini di satu buah lapas. Jadi saya titip di salah satu yayasan. Saya kerjasama dengan kantin lapas. Saya titipin, saya masak nasi kuning jam 12 malam, saya bangun, saya masak nasi kuning sambil nyanyi-nyanyi, saya masak. Jam 6 pagi saya udah harus ke lapas, saya anterin nasi kuning itu. Begitu seterusnya sampai akhirnya setelah seminggu tiba-tiba saya di-cut, saya nggak boleh lagi masukin nasi kuning. Padahal saya udah masak saat itu 50 bungkus. Saat itu saya menangis, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya harus apa? Saya udah mau bener, saya udah mau berubah, kenapa jadi begini gitu. Terus saya telepon kakak rohani saya bilang, Kak, aku nggak kuat ikut Tuhan, Kak, aku nggak kuat ikut Tuhan. Udah, aku mau balik aja ke duniaku lagi, Kak. Begitu mudah mendapatkan uang. Novi, kamu jangan kayak gitu. Kamu ingat, Tuhan begitu luar biasa. Beliau mengingatkan saya bagaimana Tuhan ada buat saya. Dan akhirnya saya menangis. Saat itu saya meratap, saya minta ampun sama Tuhan. Saya sadar pada saat itu level rohani saya mungkin masih TK gitu. Masih TK. Saya baru mula-mula saya mengenal Tuhan, jadi rohani saya benar-benar masih di bawah saat itu, masih suka mengeluh, masih suka bertanya-tanya sama Tuhan, masih suka yang intinya bisa
bisa dikatakan nggak terima gitu. Gue udah melayani Tuhan, tapi kok gue masih sengsara, masih masih begini, masih begitu gitu. Karena saya tahu pada saat itu level rohani saya masih sangat di bawah, sampai akhirnya satu ketika proses demi proses bisa saya lewati, dan akhirnya eh, Tuhan membuka berkatnya buat saya bisa mempunyai satu buah motor, saya bisa mempunyai satu buah usaha. Tuhan buka pintu berkatnya perlahan-lahan, karena saya tahu ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan membiarkan saya terus menjadi ekor, namun Tuhan akan angkat saya jadi kepala. Memang sesuatu yang saya dapat tidak drastis seperti dulu ketika saya berada di dunia. Ketika saya hidup dalam dunia, dalam satu malam saya bisa mendapatkan uang yang begitu banyak, baik itu dengan tipu daya saya, baik itu dengan muslihat saya, baik itu dengan cara saya menjual narkoba, atau bahkan bisa dikatakan menjual diri saya saat saya jadi penari striptis gitu. Tapi berkat yang Tuhan kasih pada saya saat ikut Tuhan itu begitu perlahan, 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 namun pasti Tuhan angkat saya pelan, 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 namun pasti. Dan tentunya itu benar-benar apa ya, bukan hal yang mudah ketika seorang seperti saya harus melepaskan daging saya ambil komitmen untuk saya belajar untuk tidak pernah berbohong, karena itu kebohongan itu adalah satu kedagingan. Saya belajar untuk saya lepas dari saya berbohong, saya belajar lepas dari rokok yang memang sangat sulit saya lepaskan. Saya belajar untuk menahan diri, saya coba belajar untuk memaafkan, sampai akhirnya eh, apa ya? Saya pada saat itu masih menyembunyikan salib saya di keluarga saya, di depan bibi saya, sampai akhirnya ketika saya membuka Alkitab dan saya mendapatkan satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal engkau di hadapan Bapakku. Ketika engkau mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Saat itu saya seperti ditampar, saya seperti mendapat satu teguran dari Tuhan, lu nggak perlu bohong gitu. Sampai akhirnya saya beranikan diri membuat status rohani, dan akhirnya keluarga saya tahu. Setelah keluarga saya tahu, ya seperti yang kita tahu, orang Madura itu sangat fanatik, sangat bahkan mungkin bisa dikatakan sedikit radikalisme. Jadi saya langsung ditelepon, langsung diancam, langsung mereka itu bahkan ada yang bilang nanti lu gue salib kayak Yesus, dia bilang gitu kan. Mereka langsung bilang Tuhan lu itu cuma pakai celana dalam, lu sembah lu ini, lu ini. Saat itu saya menangis, saat itu saya memberontak, saat itu saya mau apa ya, Novi yang dulu itu sepertinya hampir keluar gitu, saya pengen hajar mereka gitu. Tapi saat itu juga apa ya, ada seperti suara yang bilang, Nov, Tuhan tidak perlu pembelaanmu, tapi Tuhan yang akan membela kamu. Jadi kasihi saja mereka. Dengan engkau mengasihi mereka, engkau sudah mengasihi Tuhan. Jadi saat itu saya coba mengasihi mereka, saya coba terus mendoakan mereka. Saya sampai nangis gini, ini bukan Novi loh gitu. Karena Novi yang dulu, ketika saya bebas dari penjara ketiga kalinya, saya belum sempat cerita tadi, ketika saya bebas dari penjara ketiga kalinya, saya diundang, disuruh datang ke sana sama ibu saya, kamu datang ya, adikmu mau nikah. Saya datang ke sana, adik saya mau acara nikah, itu ketika kakak saya itu apa sih ya, membuat hati saya kesal, saya itu siram dia sama kopi panas mukanya gitu. Dan apa ya, kakak saya yang satunya, lu berani macam-macam sama gue tampar, gue cekek. Jadi dulu dulu saya diperlakukan mereka layaknya seorang pembantu, layaknya apa ya, layaknya bukan manusia. Saya benar-benar ada di bawah dan mereka di atas. Saya jangankan sama kakak saya, sama adik saya aja saya takut dulu. Tapi ketika ketiga kalinya saya bebas dari penjara, saya buat mereka semua takut sama saya. Saya bilang saya tak pernah takut mati, tapi kalian takut mati karena kalian takut kehilangan harta. Karena kalian takut kehilangan harta kalian, tapi saya nggak punya harta, jadi saya tidak takut mati pada saat itu. Saya bilang gitu sama mereka. Jadi
ketika saya sudah hidup di dalam Tuhan, saya cuma bilang, ini bukan Novi loh, ini bukan Novi loh gitu. Jadi saya merasa heran dengan diri saya. Saya benar-benar dibuat terheran-heran sama Tuhan. Saya menceritakan masa lalu saya bukan sebuah kebanggaan bagi saya, bukan sebuah bukan sebuah bukan sebuah apa ya, ini loh gua, bukan. Tapi saya bangga dengan Tuhan yang mampu mengubahkan saya. Karena kekerasan papa saya terhadap saya, dia 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 keras sama saya, "Pokoknya lu harus jadi anak baik-baik." Saya dipukul, "Lu harus jadi anak baik-baik kayak kakak-kakak lu tuh." Saya dipukul. Pukulan papa saya, hajaran papa saya, didikan bapak saya yang keras terhadap saya itu tidak mampu mengubah hati saya. Itu tidak mampu mengubah saya menjadi seorang Novi yang lembut, menjadi seorang Novi hidup di jalan yang benar, tidak. Namun kasih Tuhan yang mampu mengubahkan saya, kasih Tuhan yang mampu meluluhkan hati saya, kasih Tuhan yang mampu apa ya, membuat hati saya yang keras ini menjadi hati yang lembut, hati hati yang pendendam ini menjadi hati yang mengasihi. Jadi saat itu saya hanya mendoakan keluarga saya hanya mendoakan mereka dan puji Tuhan, Bibi, anak-anak Bibi, mereka semua sudah bisa menerima saya, mereka sudah mengerti pilihan saya dan, Bibi bilang sama saya, "Kamu lebih baik dari Novi yang dulu. Apapun agama kamu, yang penting kamu sekarang jadi manusia yang lebih baik dan saya bangga sama kamu. Karena kamu lepas dari rokok aja nggak bisa, sekarang kamu bisa." Itu perkataan Bibi kepada saya dan teman-teman saya yang menghakimi saya, baik itu yang dari Muslim, baik itu yang Kristen, yang mereka tidak percaya dengan pertobatan saya, mereka yang menghakimi saya, semuanya bilang, "Kamu hebat," mereka acungkan jempol buat saya, namun saya hanya bilang sama mereka, "Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mampu membuat saya seperti ini." Sampai teman-teman saya datang, "Nov, gimana caranya berhenti ngerokok kayak lu? Gimana caranya berhenti ngerokok kayak lu?" Saya cuma bilang, "Lu terima aja Tuhan Yesus. Tuhan akan kasih kekuatan buat lu untuk lu bisa berhenti ngerokok." Mereka semua tertawa. Puji Tuhan, saat ini saya apa ya, beban dalam hidup saya saat ini adalah bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran yang sudah saya terima, karena saya tidak mau hanya saya yang merasakan kasih yang begitu indah. Jangan hanya saya yang tahu kebenaran, jangan hanya saya yang 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 bisa dikatakan masuk surga. Saya ingin semua orang tahu, bahkan saya ingin semua orang Madura tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Hanya itu kerinduan saya dan kerinduan terbesar saya adalah bagaimana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan terhadap orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, saya mengucapkan syukur sama Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur begitu sempurna pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, dari saya hidup sendiri sampai akhirnya sekarang saya sudah menikah. Tuhan izinkan saya mempunyai suami yang takut akan Tuhan dan masa lalu suami saya juga bukan masa lalu yang baik. Suami saya juga sudah mengalami beberapa kali di penjara, baik itu di penjara sana, di penjara sini, dan di penjara yang terakhir inilah dia mengalami kasih Tuhan, dia ambil komitmen sama Tuhan, dia mau bertobat, dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dan puji Tuhan, kami berdua akhirnya menikah. Kami akhirnya menikah dalam satu pernikahan yang kudus dan kami berdua sama-sama rindu melayani Tuhan karena kami yakin dan percaya ketika saya berhubungan intim dengan firman Tuhan setiap hari tanpa saya bilang sama kanan sama kiri, ini bukan saya yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup. Saya tidak perlu bilang sama mereka, tapi mereka akan lihat dampak itu secara nyata karena saya tahu ketika kita hidup benar-benar dalam Tuhan, kita taat dan setia, kita bergaul intim dengan firman Tuhan, maka buahnya akan terlihat. Maka kita bisa berdampak untuk kanan kiri kita bahwa mereka bisa melihat, oh itu Novi, tapi saya selalu bilang sama mereka, ini bukan lagi Novi yang hidup, namun Yesus yang hidup dalam hidup saya, ini Kristus yang hidup. Saya hanya bilang sama Tuhan setiap hari, Tuhan,
Setiap hari saya selalu mengundang Tuhan hadir dalam hidup saya, menjadi penguasa tunggal dalam hati saya, menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan saya, dan biarlah hidup saya ini menjadi alat kepunyaan Tuhan sampai akhir hayat saya. Dan saya sama suami saya, puji Tuhan, saat ini kami sama-sama berada dalam satu komunitas yang melayani ke seluruh penjara-penjara karena saya begitu cinta sama narapidana. Saya mengenal Tuhan itu saat saya dalam penjara, dan saya bangga saya mengenal Tuhan dalam penjara karena sebagian tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semuanya juga pernah di penjara. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk saya terus berada dalam kasih anugerahnya. Tapi satu hal yang saya tekankan di sini, saya tidak pernah memilih Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mencari Tuhan Yesus dalam hidup saya. Namun Tuhan yang memilih saya dan Dia yang hadir dalam hidup saya. Saya tidak pernah tahu saya akan berjumpa dengan Tuhan dalam hidup saya. Dan satu ketika saya WA ibu saya coba WA beliau, walaupun beliau udah emosi, udah marah, dan sudah mengkafirkan saya terus bawa dalam doa sampai akhirnya ada satu waktu ibu saya ingin bertemu dengan saya, dan saya menemui ibu saya di sebuah mall. Walaupun dengan sedikit ada rasa takut, karena saya takut, aduh jangan-jangan saya dijebak setelah saya ketemu ibu, nanti saya akan, waduh, jangan benar nih, nanti saya mau dipukul, dipasung, di apa. Tapi saya bilang, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dalam hidup saya. Saya mau menemui ibu, saya mau menunjukkan bahwa inilah Novi yang sekarang yang hidup dalam Tuhan. Ketika saya menemui ibu saya bercerita sama ibu saya, Bu, kenapa saya seperti ini, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Saya mempunyai sakit hati yang luar biasa terhadap ibu. Saya mempunyai dendam yang luar biasa terhadap ibu. Tapi Bu, saat ini juga, detik ini juga, saya sudah mengampuni ibu, saya sudah melepaskan pengampunan buat ibu, saya sudah melepaskan kata maaf itu buat ibu, saya sudah melepaskan akar pahit saya terhadap ibu, dan saya mengasihi ibu selayaknya Tuhan mengasihi saya. Saat itu ibu saya menangis, ibu saya memeluk saya, dan beliau bilang, maafin ibu nak, kalau dari dulu ibu tidak pernah berlaku adil sama kamu. Maafin ibu ya nak. Ibu menangis memeluk saya, dan saya peluk beliau. Saat itu saya merasakan kasih yang luar biasa, sosok seorang ibu yang dari kecil saya rindukan, dan baru saya dapatkan kasih sayangnya saat itu. Dan ibu bilang, kenapa kamu terima Yesus nak? Karena Yesus yang ada buat saya, Bu. Yesus yang ada buat saya di saat semua orang tidak ada buat saya, tapi Dia hadir dalam hidup saya bilang. Dan satu hal yang membuat saya bahagia saat itu, ibu bilang gini, mungkin saat lo dalam perut gua, Tuhan Yesus lo udah pilih lo. Saat itu dari mulut ibu sudah mengucapkan kata Tuhan Yesus. Saat itu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, satu orang percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dan akan ada waktunya untuk keluarga saya mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya hanya bisa mendoakan, selanjutnya biarlah Tuhan yang bekerja untuk mereka semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Inilah kesaksian hidup saya, di mana Tuhan itu nyata dan real dalam hidup saya. Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yusuf Nurubulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Begitu dahsyat kuasa Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa semua orang yang mendengarkan sangat diberkati, mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Apa yang telah terjadi dengan seorang Ibu Novi, kuasa yang sama hadir di dalam setiap orang yang mendengarkan kesaksian ini. Luar biasa Tuhan Yesus berkarya. Tuhan memilih manusia-manusia yang hidup di dalam dosa. Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Itulah karya Tuhan yang begitu hebat. Saya catat di sini mungkin yang saya sempat catat yang besar-besar aja, ada 10 hal yang diubahkan dari seorang Novi. Ya, yang pertama merokok, sangat terikat dengan merokok, diubahkan Tuhan, dibebaskan Tuhan. Yang kedua narkoba, juga dibebaskan oleh Tuhan.
dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dialah kekuatan yang luar biasa itu. Yang ketiga, Ibu Novi ini juga seorang lesbian, ya. Lesbian, dia mencintai sejenis, dia melakukan hubungan seks dengan sejenis dan diubahkan oleh Tuhan, diputuskan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya dia lesbian, tapi dia juga biseks. Dia bisa dua, bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Wah, ini satu pengalaman hidup yang sangat-sangat hitam, yang sangat kelam. Tapi Tuhan Yesus itulah Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang kudus. Dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia menggantikan orang-orang yang seharusnya dihukum, maka Tuhan Yesuslah yang dihukum di atas kayu salib. Nah, ini banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka menganggap kok Tuhan kok sehina itu, sehingga disalib, digantung di tiang gantungan, bahkan dengan ocehan, dengan ejekan, dengan lecehan yang mereka berikan, dengan penghinaan, penghujatan terhadap Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan semua manusia. Mereka berkata Tuhan digantung dengan pakai celana kolor. Tapi itulah Tuhan yang baik. Karena apa? Dia dipermalukan. Karena semua keburukan yang kita lakukan. Apa hal-hal yang kita lakukan di dalam kegelapan itu semua adalah keburukan. Semua hal-hal yang memalukan. Itulah yang membuat Tuhan menanggung dosa begitu hebat di atas kayu salib. Dan salah satunya adalah Ibu Novi yang sudah bersaksi. Apalagi, dia bukan hanya pengguna narkoba, dia pengedar narkoba. Dilepaskan juga oleh Tuhan Yesus. Terus kemudian apa lagi? Ibu Novi juga seorang penari striptis. Wah, ini memang sangat luar biasa kesaksian ini. Sangat dahsyat kuasa Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan Ibu Novi. Ya, dia bukan juga hanya seorang penari striptis, dia juga poliandri. Apa artinya poliandri? Sama dengan perempuan yang di sumur Yakub, punya suami 5, itu yang resmi. Belum yang tidak resmi lagi. Tadi Ibu Novi sudah bercerita, bola balik jatuh di dalam seks bebas. Apalagi, saudaraku, dia tergabung dengan kelompok yang ekstrim. Ya, saya tidak perlu jelaskan kelompok yang sangat ekstrim, kelompok yang sangat tidak wajar gitu loh. Ya, sesuatu yang sangat mengerikan buat kehidupan manusia itu sendiri. Dan Ibu Novi sempat bergelut dengan hal-hal seperti itu. Dia juga membawa senjata-senjata yang ekstrim, Ibu Novi ini. Luar biasa, kekelaman, kehitaman daripada perjalanan hidup dari seorang Ibu Novi. Dan yang terakhir, 4 kali di penjara, saudaraku. Setelah penjara yang keempat kali, disitulah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan yang hidup yang berkuasa datang menjumpai dan berkata kepada Ibu Novi, ulurkan tanganmu nak, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Kuasa yang begitu hebat itu, kasih yang begitu sempurna, kasih yang tiada duanya. Begitu dia menyentuh seorang Ibu Novi merasakan damai sejahtera, sukacita, ada beban yang begitu besar lepas dari dalam hidupnya. Nah, saudaraku, pada malam hari ini, saya pikir saya tidak perlu mengulang terlalu panjang, karena waktu kita juga berjalan dengan begitu cepat, maka saya akan buka ruang interaktif kepada teman-teman yang ingin berdiskusi. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin berikan ketetapan di dalam diskusi ini. Yang pertama, tidak boleh ada saling menghakimi, tidak boleh ada saling menghina, tidak boleh ada saling menjatuhkan, merendahkan. Ya, kita berdiskusi yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak, yang intelektual, ya, yang bermartabat. Oke? Jadi kalau misalnya ada perkataan-perkataan yang keluar dari itu, yang ada penghinaan atau penghakiman terhadap satu kelompok atau satu kepercayaan yang lain, maka mohon maaf, saya akan kick, saya akan keluarkan Anda dari diskusi. Ya, saya sudah tekankan di awal supaya kita paham bahwa program ini adalah untuk memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa, bukan untuk merendahkan kelompok-kelompok yang lain, bukan untuk menghina kelompok-kelompok yang lain, bukan untuk menghakimi kelompok-kelompok yang lain. Ya,
Jadi kita berbicara tentang kasih kuasa Tuhan atau sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan Ibu Novi. Oke, dan setiap penelpon, baik yang memiliki 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, kami beri waktu 5 menit karena cukup banyak yang antri ya. Jadi setiap orang kami kasih kesempatan 5 menit. Oke? Kami persilakan kepada Selamat Pak malam. Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Kepada Bu Novi. Ya, malam Selamat Pak. malam Bu Novi. Selamat malam Pak. Ya, pertanyaan saya tentang tadi yang disampaikan bahwa barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkalnya di hadapan Bapak, gitu ya. Namun sebelum itu pertanyaan inti saya, sebelum pertanyaan itu dijawab, saya ada pertanyaan pendahuluan, tolong dijawab singkat pendahuluan ini. Ya. Kakek nenek itu berdomisili di daerah mana yang merawat ibu? Ada Pak di satu daerah yang istilahnya nggak bisa saya sebutkan. Kalau dengan rumahnya Bapak Ibu asli jauh mana? Cukup jauh, kita sampai 3 terminal ke rumah Bapak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi pada waktu di penjara yang terakhir itu kan mengatakan juga hamil. Sekarang anak yang itu di mana? Ada di sini sama saya. Waktu Ibu kerja ngojek dan lain sebagainya, terus siapa yang merawat? Dibawa. Oh, dibawa. Baik, pertanyaan saya itu tadi tentang yang Ibu sampaikan tadi, barang siapa, tadi gimana Bu bunyinya? Barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia? Iya, barang siapa yang menyangkal. Iya. Ya, itu yang saya tanyakan. Sebetulnya perbuatan baik ataupun jelek dari manusia itu pertanggungjawabannya kepada Bapak apa kepada Yesus? Yang saya tahu itu yang saya lakukan. Karena yang saya tahu Tuhan datang kepada saya dan menyelamatkan hidup saya. Jadi saya hanya ingin mengakui bahwa Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan saya, Tuhan hadir dalam hidup saya. Jadi pertanyaan yang Bapak tanyakan sama saya akan menjawab sesuai apa yang saya tahu. Karena saya tidak sekolah teologi, saya hanya menjawab apa yang saya mengerti dan saya tahu. Yang saya tahu adalah ketika saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan saya, Dia adalah juru selamat saya, maka ketika hidup saya hidup dalam kebenarannya, maka saya akan diselamatkan. Jadi ketika saya mengakui Tuhan Yesus di hadapan siapapun bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup buat saya, itu adalah hal yang terpenting dalam hidup saya. Ya, maksudnya berarti pertanggungjawabannya kepada Yesus atau kepada Allah Bapa? Pertanggungjawabannya? Ya, kepada Yesus apa kepada Allah Bapa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Hanya itu yang saya tahu, Pak. Ya udah Bu, kalau memang Ibu bukan teolog, artinya kurang mendalami masalah teologi. Tapi mungkin Ibu bisa tahu lagu ini. Oleh olang Paraona ala jere, oleh olang ala jere kamatura. Nah, itu bisa dikasih artinya sedikit Bu, apa Bu? Aku orang Jawa nggak ngerti Bu. Ya, apa ya? Oleh olang itu ya, ayo kita mau belayar ke Madura gitu loh. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak. Kalau waktunya masih ada, mungkin Pak Yusuf bisa melengkapi pertanyaan inti saya tadi. Kalau memang tidak ada, silakan untuk
yang lain waktunya. Ya, baik Pak. Jadi saya tambahkan sedikit. Segala pertanggungjawaban itu kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa dia akan datang menjadi hakim. Dia akan kembali kedua kali ke dalam dunia ini untuk menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Artinya yang sudah mati, yang sudah ada di dalam kuburan, bahkan orang yang masih hidup pada saat dia datang, Tuhanlah yang akan menghakimi. Nah, kenapa Tuhan menghakimi? Karena dia Tuhan yang maha tahu. Ya, kalau kita perhatikan, dikatakan hakim itu karena dia mengetahui jalan perkara. Makanya mereka bisa memutuskan orang ini bebas atau orang ini masuk penjara. Atau berapa lama hukumannya, itu kan hakim yang memutuskan. Karena apa? Sekali lagi karena hakim tahu apa yang telah diperbuat oleh narapidana. Atau apa yang telah terjadi lewat kasus-kasus atau lewat sidang yang ada. Nah, disitulah hakim karena mengetahui jalan perkara, maka mereka memutuskan. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Kenapa dia akan menjadi hakim bagi semua manusia? Karena memang dia mengetahui, Pak, semua aktivitas manusia, semua kegiatan manusia, semua pikiran manusia, Tuhan Yesus itu tahu. Pada saat dia berdusta, Tuhan Yesus tahu. Pada saat pikirannya cabul, Tuhan Yesus tahu. Pada saat dia emosional, Tuhan Yesus tahu. Jadi karena dia maha tahu, makanya dialah yang akan menjadi hakim. Nah, itu sebabnya setiap pertanggungjawaban itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena hanya oleh dialah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu kira-kira Pak Cabe. Ya, jadi hak prerogatif itu diberikan kepada Yesus. Terus betul. Arah pertanyaan saya tadi, loh kenapa kok mengatakan yang menyangka di hadapan manusia, maka saya juga akan menyangka di hadapan Bapak. Kenapa harus mengatakan begitu kalau sudah diberikan prerogatif, Pak? Ya, jadi kita harus paham bahwa setiap kalimat yang disampaikan atau firman yang disampaikan oleh Tuhan itu harus dipaham per konteks ya, Pak. Jadi tujuan Tuhan berbicara seperti itu karena memang dia datang sebagai manusia. Nah, pada saat dia datang sebagai manusia, dia harus berdiri di posisi sebagai manusia walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Jadi dia istilahnya lagi mengajar kepada manusia bahwa kalau kalian tidak mengakui aku, nanti kalian kan pikiran manusia kan ada yang maha kuasa di atas. Pada saat Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, manusia kan berpikir bahwa Tuhan Yesus itu kan hanya manusia gitu loh. Nah, makanya Tuhan Yesus itu berbicara itu untuk memberikan satu kontekstual, untuk satu pengertian supaya manusia itu lebih gampang untuk diarahkan gitu loh. Karena manusia yang punya pikiran kan ada yang maha kuasa di atas. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mau mengakui aku, kalau kamu malu mengakui aku pun akan malu. Artinya, berarti manusia itu tidak akan bisa mencapai surga, tidak akan bisa mencapai Bapa di surga. Tidak akan bisa mencapai kealahan yang maha kudus, Pak, gitu loh. Nah, kira-kira begitu, Pak Cabe, konteksnya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin waktunya terlalu banyak. Silakan untuk yang lain. Ya, dan sedikit juga saya tambahkan Pak Cabe. Saya mengerti tadi pertanyaan Bapak. Memang ada juga beberapa chat di live chat yang mengatakan kok logat Maduranya nggak ada. Karena Ibu Novi ini dia sudah sejak dari kecil dia sudah hidup di kota lain ya. Dari kecil dia sudah hidup di kota lain, jadi dia tidak untuk berdialek Madura itu sudah ya karena dia hidup besarnya di kota lain bisa, ya Pak. tentu dia. Maaf, saya bisa ngomong Madura apa aja saya bisa. Kalau diajak ngomong Madura saya hafal semua. Oh ya, cuma dialeknya Bu. Dialeknya Ibu kan sudah istilahnya dialek yang bukan orang Madura. Kalau orang Madura kan dialeknya logatnya ya. Logatnya kan ya gitu loh. Itu kan dari logatnya saja masih bisa ketahuan seperti misalnya Pak Mahfud MD kan logatnya kan masih kelihatan gitu loh, logat Madura gitu loh. Nah, kalau Ibu sendiri kan sudah tidak terlihat. Nah, itu ada yang komentar di live chat kok
Ibu Novi kok logatnya kok sudah nggak Madura gitu loh. Jadi kira-kira Iya. begitu ya Pak Cabe ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke Pak, terima kasih Malam. Pak. Ya, selamat malam. Oke. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan daripada Ibu Novi, ya di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, yang ingin memberikan persembahan kasih, silakan Anda bisa temukan nomor rekening Ibu Novi di bawah layar deskripsi. Ya, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan rekening beliau. Silakan Anda bisa salurkan persembahan Anda ke sana. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Ibu Jasmine. Ibu Jasmine, selamat malam. Halo, malam Pak. Malam, silakan Ibu. Malam Mbak Novi. Malam Ibu. Malam ini saya senang sekali ya Mbak dengar kesaksian Mbak, luar biasa sekali. Saya Puji Tuhan. beberapa kali ikut dalam pelayanan ke penjara-penjara juga. Iya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Novi rasakan. Iya. Saya tahu bagaimana penderitaan mereka yang ada di dalam penjara. Pada Iya. saat mereka keluar, mereka bukannya terlepas dari ibarat mereka terlepas dari mulut singa masuk ke dalam mulut Iya. buaya. Iya, Karena benar. kadang orang di luar itu merasa diri mereka suci dan tidak bisa menerima Iya. keberadaan mereka yang sudah sebenarnya sudah berubah total ya dalam kehidupan mereka. Cuman itulah tadi merek itu tidak bisa terlepas dari mata manusia orang di luar. Sebenarnya kalau kita mau mengakui kita di luar ini kan kita juga bukan barisan orang-orang yang benar. Sekecil apapun di hadapan Tuhan dosa adalah dosa ya Mbak Novi ya. Saya bisa merasakannya karena beberapa teman saya akhirnya beberapa juga kembali lagi masuk jatuh dalam dosa yang sama, dan itu sangat menyedihkan. Sebagai orang yang pernah turun dan melayani penjara, kami merasa agak gagal dalam hal itu ya. Kami merasa sedih sekali bagaimana caranya ini. Jadi cerita Mbak Novi ini saya benar-benar bisa merasakan apa yang Mbak Novi rasakan, kesulitan saat berada di luar penjara. Saya ingin tahu Mbak, Mbak di Pondok Bambu apa di mana Mbak? Saya ada di salah satu lapas yang mungkin privasi ya. Iya di Jakarta yang nggak bisa saya sebutin. Oh oke, nggak jadi masalah. Oke, karena saya juga masuk di situ. Saya pernah di situ pelayanan di Pondok Bambu, di Cipinang, di Nusa Kambangan. Saya suka pelayanan kayak begitu. Walaupun saya memang bukan pekerja aktif di gereja, kita orang kerjaan, tapi ketika ada kesempatan kami ikut ikut dalam pakai misi untuk melayani begitu. Ya dipakai. Saya bukan orang tipe yang suka menghabiskan waktu dengan ngerumpi dengan teman-teman. Saya pikir itu membuang-buang waktu tidak berguna. Jadi saya lebih suka untuk menjangkau jiwa dengan cara yang apapun yang saya bisa lakukan gitu. Saya mau ini aja buat Mbak Novi tetap kuat di dalam Tuhan Mbak. Walaupun begitu banyak sekali godaan ya. Godaan, saya kalau mau bilang Mbak Novi punya masa kelam tuh paket sempurna dosa dah ya. Semua udah ada komplit semua di dalam gitu. Ngalah-ngalahin yang pembunuh. Saya ketemu yang kasus-kasus pembunuhan ya, yang kasus-kasus narkoba di penjara di Nusa Kambangan bahkan ya. Saya ngelihat gitu mereka yang akan menghadapi tiang gantungan besok, mereka akan menghadapi bukan tiang gantungan, maksudnya ditembak besok gitu ya. Mati. Kita mendoakan mereka tuh, air mata mereka, sinar mata mereka, wajah mereka tuh kadang-kadang sampai detik ini nggak bisa dilupakan gitu, masih tetap terbayang gitu. Iya, begitu terbeban banget hati kami untuk menjangkau mereka dengan segala kekuatan yang kami punya, dan setiap saat kami hanya berdoa. Makanya saya kalau mereka Bu minta nomor telepon, saya nggak segan-segan untuk menutupi, saya kasih aja, karena saya tahu mereka harus di follow up ketika mereka ada di luar. Buat teman-teman juga ya, saya mohon teman-teman yang mendengarkan hal kesaksian Mbak Novi kayak gini, tolong kalau ada teman atau saudara atau siapapun yang Anda kenal baru keluar dari lapas dan yang dia betul-betul hidupnya sudah dirubah, obahkan sama Tuhan, tolong kita jangan hakimi, mari kita
jangkau mereka, kita peluk mereka, kita ambil mereka, kita bawa mereka untuk semakin lebih dekat dalam Tuhan. Karena Amin. cuman itu yang kita bisa bantu untuk menolong mereka. Anda tidak pernah tahu kekelaman dan air mata yang mereka harus tumpahkan di setiap hari-hari mereka di penjara itu. Pedih banget ya, sedih sekali, terasa sangat menyayat ya perjalanan kehidupan mereka. Saya pikir cuman itu ya Mbak Novi, sekali lagi kuat di dalam Tuhan ya, jangan putus asa, Tuhan Yesus ada bersama kita. Pegang salib Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Terima kasih Mbak Salam buat Jasmine. suami ya, salam buat Iya anak Mbak juga. Jasmine, Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam, Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati. selamat malam Bu Jasmine. Oke, puji Tuhan. Ya, sebelum kita pindah ke penelpon berikutnya, saya tetap harus mengingatkan dalam diskusi tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menghina, tidak ada yang merendahkan satu dengan yang lain. Ya, kita berdiskusi, diskusi yang sehat, ya kita berbicara yang bermartabat untuk mendatangkan manfaat bagi orang banyak ya. Kalau misalnya ada yang tidak percaya dengan kesaksian ini, ya nggak apa-apa, silakan Anda tidak usah masuk ke link untuk berdiskusi ya. Tapi kalau Anda rindu untuk menambah pengetahuan, silakan Anda masuk dari latar belakang apapun, dari agama apapun, kami akan terima. Kita akan kasih kesempatan untuk bisa berdiskusi dan setiap penanya itu maksimal 5 menit. Oke, kita pindah ke Ibu Slomit. Shalom Pak Yusuf. Shalom Bu Shalom. Novi. Shalom Selamat Bu. malam. Senang Malam, sekali Ibu. dengar kesaksiannya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sangat Amin. kuasanya besar sekali. Yes. Semakin kita terpuruk ya Ibu Novi, semakin kita dijamah. Ya, semakin kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus seperti Ibu Novi juga ya dalam keadaan titik terendah Tuhan Yesus datang. Walaupun kita tidak tahu Ibu Novi waktu itu sampai bisa pergi ke gereja dalam di Lapas. di penjara ya, apa sih istilahnya, lapas ya Iya. Ibu ya, Iya, saya kurang lapas. tahu istilah penjara, maaf. Iya, sampai kita tidak Ibu Novi tidak tahu bagaimana kok bisa sampai ke sini. Itulah tuntunan Roh Kudus, kuasanya besar. Saya bisa sedikit banyak merasakan gejolak emosi saat itu, mengerti tapi tidak mengerti gitu ya. Jadi benar, menangis dan segala macam. Tapi sangat saya terkejut ketika Ibu Novi bilang ternyata di penjara itu orang tuh sudah dikelompok-kelompokkan ya, maksudnya kelompok yang masuk ke musola, kelompok masuk ke gereja, dan yang salah satunya tidak boleh pindah gitu dengan begitu aja Bu ya. Jadi sangat disayangkan itu penjara-penjara ada peraturan begitu ya Ibu. Cuman kalau kuasa Tuhan akhirnya Ibu tetap bisa masuk berkunjung ke gereja, tidak perlu masuk ke musola gitu ya Bu ya. Puji Tuhan. Sebenarnya itu bukan dikelompok-kelompokkan, tapi di sana diarahkan supaya hari-harinya tidak terbuang sia-sia. Jadi yang Muslim mengerjakan ibadahnya, yang Kristen mengerjakan ibadahnya, disediakan fasilitas dan tempat untuk kita mengerjakan ibadah kita masing-masing dengan kepercayaan masing-masing gitu. Jadi tidak ada kelompok-kelompok, kita semua bergaul, tapi sebagai petugas, mereka hanya menjalankan tugas supaya jangan ada perpindahan agama di dalam lapas, karena takutnya nanti disangka kalau di dalam lapas itu istilahnya di lapas itu akan ada istilahnya sebagai tempat untuk orang pindah agama gitu. Jadi kalau pemikiran saya, beliau petugas-petugas itu hanya menjalankan tugasnya saja. Dan untuk tempat ibadah yang ada itu hanya mendukung kita supaya kita nggak banyak ngerokok, nggak banyak istilahnya waktu terbuang sia-sia dengan pikiran yang tidak, tapi ada kegiatan ibadah di tempat masing-masing, di kepercayaan kita masing-masing lah gitu. Ya, betul. Ya, paham Ibu. Terus saya juga sekalian mau menguatkan Ibu juga, tetap dekat sama Tuhan, jangan peduli dengan kata-kata orang yang kok tidak kurang mengerti teologi, kurang mengerti ini, kurang mengerti itu. Yang namanya
Tuhan itu kalau bisa dimengerti secara 100% itu bukan Tuhan, betul nggak Bu? Berarti Iya, betul. maksudnya Tuhan itu Betul, sangat Mak. besar, Tuhan itu sangat Iya. berkuasa. Manusia tidak akan pernah bisa 100% mengerti Tuhan. Yang Iya. kita bisa tahu adalah hubungan kita masing-masing pribadi. Iya. Hubungan ibu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa itu adalah kepribadian, maksudnya hubungan pribadi ibu dengan Tuhan. Ibu yang tahu kedekatan Tuhan dengan Tuhan itu seperti apa. Jangan Iya, dengarkan amin. kata orang. Jangan dengan orang bilang, oh tidak hafal ya dengan walaupun dengan ayat ini. Jangan mau dengar ibu. Saya Iya. juga tidak hafal gitu loh. Iya. Saya juga tidak sekolah teologi atau segala macam. Iya. Tapi yang penting ibu tahu kedudukan ibu di mata Tuhan. Jangan Amin, dengarkan amin. orang ya. Jadi kita saling Iya. mengingatkan, saling menguatkan. Saya juga orang dari seberang, orang dari Oh, Islam masuk amin, ke amin. Kristen. Iya. Iya, terus Haleluya. haleluya. Terus jangan juga sampai bilang ada logatnya hilang terus jadi yang tahu ibu tuh ibu ya, ibu orang Iya. Madura, saya itu orang Makassar Cirebon, tidak bisa Oh, ngomong bahasa Makassar, Makassar. bahasa Cirebon. Tapi bukan berarti saya bohong kan gitu. Muka saya Iya, Chinese, benar. yang ada dibilang malah nanti, aduh nggak pernah Islam kali kan gitu ya. Jadi Iya. jangan diperdulikan ibu. Saya cuma mau menguatkan. Dan Pak Yusuf, Baik. Ya, terima terima kasih kasih sudah Ibu. mengadakan live stream malam-malam seperti ini. Ya, Bu. Saya sangat diberkati dengan suami saya, walaupun dia tidak bisa bahasa Indonesia, saya terjemahkan setiap kali habis mendengar kesaksian karena selalu menguatkan dan memberi kita semangat untuk lebih Amin. berkarya di dalam Ya. Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf dan tim, Tuhan Ya. memberkati. Terima kasih Ibu Novi. Saya kebetulan nih dengar Ibu Novi sambil kerja, jadi kepotong-potong ceritanya nggak Oh, habis. iya. Nanti saya mau nonton rekamannya lagi. Iya. Ya. Terima kasih Ibu, Pak Baik, Iya, Yusuf. sama-sama, Ibu. Bu. Terima Shalom, kasih, Tuhan Bu. Tuhan memberkati. Shalom. berkati, Bu. Tuhan Ya, terima berkati, kasih. Ibu. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Oke, kita pindah ke Pak Taufik. Selamat malam, Pak Taufik. 5 menit ya, Pak. Halo, selamat malam. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, ya Pak. Dengan Ibu Novi, terima kasih kesaksiannya. Sungguh Ya. satu kesaksian yang luar biasa lagi nih Pak Yusuf. Ya, ya. Mungkin tadi saya terlewatkan. Jadi anak yang Ibu lahirkan di penjara itu sekarang ada di mana, Bu? Sini, Pak. Oh. Satu lagi buat Pak Cabe, ya pastinya kami doakan untuk Pak Cabe yang mudah-mudahan dijamah Tuhan untuk terima Tuhan. Jadi satu pesan lagi buat Pak Cabe. Tadi Pak Cabe menanyakan Ibu Novi itu mempertanggungjawabkannya kepada siapa. Ya itu benar tadi Pak Yusuf bilang kepada Tuhan Yesus yang nanti akan datang kembali menjadi hakim. Dan kalau tidak salah dalam ajaran di agama seberang juga seperti itu, nanti Isa Al-Masih yang nanti akan menjadi hakim. Jadi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus yang nanti akan menghakimi, dan Dia yang akan menjadi saksi bagi Allah. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Novi. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, Pak Taufik. Terima kasih, Pak. Shalom. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita pindah ke Pak Suargena. Ya, Pak Suargena. Selamat malam. Shalom Pak Malam, Yusuf. Pak. Shalom, Pak. Malam Pak Novi. Garam kabar. Ya, malam, Pak. Garam kabar Bu Novi. Kabar bagus, Pak. Nah, aneka kebai sing ngocak nang chat tur aja
arcajo jika di ma Bu Novi ini pancen orang Madura asli. Engki kula orang Madura asli, keng mengoreng lo percaja, engki lo penapa? Nah, Pak Yusuf, sorry ya, saya harus pakai bahasa Madura supaya meyakinkan teman-teman yang chat tadi yang meragukan Ibu Novi. Ya, iya Pak. Ya, Pak Nggak Yusuf, apa-apa, Pak. paham apa enggak? Paham apa enggak tadi Ya, saya? ya, saya nanti berdoa minta hikmah dari Tuhan, Pak, supaya bisa Itu paham. artinya Pak Yusuf, saya bicara dengan Ya. Bu Novi pakai bahasa Madura supaya orang-orang yang chat tadi yang meragukan Bu Novi ini orang Madura. Ya, Itu maksudnya. Nah, ya, 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 baik Pak. kesaksiannya Terima luar kasih. biasa. Ya, kesaksiannya luar biasa Bu Novi. Ya, setiap orang yang mau dipanggil Tuhan itu memang punya ceritanya sendiri. Amin. Ya toh, salah satunya Bu Novi ini harus melewatin perjalanan hidup yang sangat kelam sekali. Ya toh, dan juga saya ingin nambahin sama Pak Cabe tadi itu. Sebetulnya Pak Cabe itu sudah sering masuk di lecet ya Pak Yusuf ya. Nah, Ya kita sebetulnya doakan dia Pak suka, biar Pak Cabe dijamah Tuhan. iya, kalau Tuhan Iya, sudah iya. bekerja tak satu pun yang tak bisa Amin. pun menolak. Semua itu Amin. Tuhan yang pilih. Bukan Betul, karena Pak. intelektualnya setiap manusia yang bisa harus memilih Yesus, mau percaya, mau mengerti Yesus, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang akan tinggal dan diam dalam hidupnya, itu yang bisa merubah manusia. Ya saya berharap aja. Sebetulnya tadi seharusnya si Pak Cabe itu masih belum paham tentang kekristenan. Karena apa? Di kekristenan Allah itu diajarkan secara detail. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, seperti itu. Kapan kalau kita bicara dengan Yesus, nah Yesus itu ya 100% manusia, 100% Allah. Kapan dia itu berkata-kata sebagai manusia dan kapan dia itu harus berkata-kata sebagai Allah itu sendiri. Seharusnya dia bisa membedakan seperti itu. Memang unik. Kekristenan itu unik. Nah, seperti itu. Bu Novi, Iya Pak. kula doaki moga-moga ring tua Ki Odi ki. Ki Odi, Mbok Ki Odi, Bapak lada lemah teh. Oh, moga-moga Bapak paringe jannah, Amin. paringe pengampunan di Tuhan. Amin. Mohon pada Odi seretan, moga-moga Tuhan Yesus sudi ngampere aten Iya, seretan Bu Novi. iya. Asli Tuh Madura aki Rama Bu Pak. Novi. Aslinya Madura Rama. Bengkalan. 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 Tuh aki Mangke Pak, le keluarga kula kapi jama Tuhan, le ada bedebek tona Tuhan atau mau di tang keluarga kapi. Paste Bu Novi, Injil nuan tak carpak. Tak pernah carpak Injil. Amin. Mona dapat beton Tuhan pasti genap pasti. Apa Amin. tulis nang Injil pasti genap. Iya. Amin, amin. Oke, Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Cukup itu Baik, aja. Pak. Terima kasih Pak Sargena. Selangkong. Ya. Pak Yusuf, sebetulnya Ya, saya Pak. juga ingin loh punya ikut bergabung hal-hal seperti ini, Pak. Boleh kemarin Pak, nanti kemarin. hubungi WA kita Pak. Sudah, nanti kita ini. Cuman katanya masih perlu dihubungin ulang katanya. Oh ya, nanti dihubungi lagi ya Pak. Nanti kita ini. Nanti kita nanti ini akan saya kasih tahu tim untuk ini, untuk hubungi Bapak nanti ya. Bapak chat di WA Pak, kalau ini Pak memungkinkan Bapak chat di WA ya Pak. Gitu, iya. Ya sampai saya save kok nomornya itu. Saya tunggu informasinya nanti. Ya, Pak. Oke, nah, yang di WA ya. Pak, sorry Pak, yang di WA Bapak pakai nama sama apa gimana Pak? Saya pakai sama.
Kalau enggak Pakai salah saya biasa pakai Suryanto Soa. Suryanto. Pak Suryanto biasanya. Soa ya. Iya, Iya, Pak, mungkin. nanti bisa tolong di chat lagi ya, Pak, supaya Nah, nanti ini saya, Pak. tim kami bisa Yo. Oh Nah, ya, ini ya, saya ya, Pak. saya juga sering masuk sih, Pak. Oke, Sama, Pak. iya, Pak sama Suryanto. Pak Saifuddin Ibrahim itu juga pernah kita masuk. Oke. Ya. Baik, Pak Suryanto. Bu Novi, Nanti di chat Tuhan lagi, Pak. berkati Di ya. chat di WA, Pak ya. Tuhan berkati, Chat Kak. di WA ya, Pak. Oke, Baik, Pak. Pak. Makasih. Ya, Oke, saya enggak mau Tuhan kalah, berkati, Pak, mau Pak. bersaksi, Pak. Amin. Maju terus untuk Kristus. Iya, saya mau bersaksi dari segi mistis juga ada, Pak. Oh ya, monggo Pak. Iya, dari kuasa Iya. Tuhan yang hampir sama ya, saya ya ceritanya ya ingin membuktikan 5 roti 2 ikan itu juga ada, Pak. Ya, puji Tuhan, Pak. Dahsyat. Iya. Tuhan Yesus yang menemui ada. kita, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Luar biasa, Pak. Kita enggak perlu apa namanya ya, teologi sama orang-orang, Pak, enggak perlu. Percuma kita teologi. Karena apa? Tuhan itu enggak bisa diselami dengan pikiran manusia. Betul. Iya, betul. Kalau di kekristenan mereka itu, kekristenan mereka itu bisa ditolak-tolak, dia cari kelemahan-kelemahan bisa. Sedangkan di agama lain pun juga ada kelemahan-kelemahannya, seperti saya sama Saifuddin Ibrahim. Betul, Pak. Iya, makanya mereka tidak bisa. Saya sedikit mau kasih ini, Pak, kasih pencerahan supaya teman-teman mungkin yang Muslim bisa lebih jelas ya, bahwa memang berbicara tentang Tuhan itu sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan dengan akal kita gitu loh. Iya, enggak bisa. Makanya di dalam kehidupan manusia saja ada beberapa hal yang kita tidak bisa terjemahkan dengan akal. Misalnya ini rambut, yang di atas kepala rambut, yang di sini ini juga rambut gitu loh. Nah, beradanya sama-sama di kepala, tapi pernah nggak kita bisa berpikir sebagai manusia, kok ini nggak panjang-panjang, tapi ini panjang terus gitu loh. Ini kan tidak bisa dipecahkan dengan akal kita gitu loh. Sedangkan yang di dalam tubuh manusia saja kita ada beberapa hal yang kita sudah tidak bisa pecahkan dengan akal kita. Apalagi mau bicara tentang kebesaran Tuhan. Ke Tuhan. Gitu. Tuhan gimana enggak bisa. Ya. Kalau Tuhan sudah turun memberikan hikmat, memberikan Roh Kudus, pencerahannya, baru mereka mau bertobat. Betul, Pak. Jadi yang penting saran saya kepada semuanya, buka hatilah. Kalau kita merindukan kebenaran, kita merindukan Tuhan yang benar, buka hati, maka Tuhan akan menghampiri kita. Betul, Pak. Kalau kita mau belajar, saya gini, Pak, saya sekalian ini cerita, saya punya saudara juga. Dulu ya sama, saya di lingkungan mayoritas Muslim. Ya pernah ngaji bareng. Nah, kebetulan kakak saya ini memang suka pendalaman, Pak. Suka membanding perbandingan agama. Sampai dia itu juga harus mualaf. Dia mualaf. Nah, mualaf sudah bertahun-tahun. Nah, kebetulan pendeta saya itu juga dari Madura, Bu Novi. Dari Madura, mantan santri. Mantan santri dari Madura. Nah, itu sudah dikasih tahu. Kamu kalau Om cuma kasih tahu aja, gitu loh. Kalau kamu benar-benar mau belajar Islam, Om ini dari Islam. Kamu Kristen dulu, Injil dulu kamu perdalam. Kalau kamu Injilmu tidak kamu perdalam, kamu tidak akan menemukan titik temu. Nah, akhirnya dia perdalam Injilnya juga, akhirnya dia belajar Islam, dia mualaf akhirnya, Pak, mualaf. Sampai dia katam, sampai dia bisa menerjemahkan. Dulu kan tidak bisa diterjemahkan, Pak. Quran sama terjemahan tidak ada. Dia harus bisa menerjemahkan sendiri. Akhirnya dia kecekok dengan masalah Ratu Adil. Hakim yang adil. Yaitu Isa sendiri yang harus jadi hakim yang adil. Nah, itu akhirnya dia itu harus kembali lagi. Nah, terus siapa Isa ini? Kalau Isa jadi hakim, sedangkan di Quran juga ada. Hanya Allah yang menjadi hakim yang adil loh. Kalau Allah, ya Yesus ini adil. Terus Yesus ini tidaknya kan setara dengan Allah. Terus siapa? Akhirnya dia kembali lagi ke Bible.
Pak Suhergana, nanti gini Pak, Bapak punya kesaksian juga luar biasa. Nanti kita nanti Bapak nanti hadir di channel kami supaya kesaksiannya bisa ini ya Pak. Soalnya ini minta maaf ini lagi banyak yang antri, jadi saya mesti kasih kesempatan dulu ya Pak. Ya, baik Pak. Nanti ya ini cuman nanti introduction aja dulu. Ya, mantap. Baik Pak Suhergana ya, Tuhan berkati ya Pak. Tuhan berkati Pak, yuk. Ya, puji Tuhan Pak, yuk Pak. Oke, teman-teman kita pindah ke Pak Bonar. Pak Bonar, ya Pak Bonar mungkin channel linknya lagi putus. Pak Eru, selamat malam Pak Eru. Selamat malam Pak Yusuf, shalom. Shalom Pak, ya. Silakan Pak Heru. Pak, saya mau sedikit menguatkan Bapak tentang chat-chat yang agak sedikit kurang berkenan. Yang pastinya kita kan di dunia Pak. Jadi apapun ceritanya yang kita ceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, itu pasti ada perlawanan Pak, pasti ada. Betul. Pasti jangankan dari chat ini udah mendunia, live Bapak ini di lingkungan kita aja pasti ada. Jadi ya kita doakan aja Pak Yusuf, biarlah mereka diterangi satu roh menjelaskan bagaimana sebenarnya kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya Pak ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak semakin kuat. Ya. Amin Pak. Terima kasih. Buat Ibu, halo Bu. Halo Pak. Ya, buat Ibu, shalom Bu. Shalom Pak. Iya. Buat Ibu, halo. Ya, shalom Pak. Shalom Bu. Ya, shalom. Saya sudah dengar kesaksian Ibu dari tadi, dan saya sangat-sangat benar mengagumi kasih sayang Yesus. Ya, saya sangat mengagumi kasih sayang Yesus kepada Ibu. Artinya kehidupan Ibu yang begitu hitam pekat, keras, sadis. Kalau saya bilang, ternyata Tuhan Yesus itu sabar. Tuhan Yesus itu mengasihi Ibu sampai Ibu dikuatkan dan sekarang ini sudah hidup bersama Bapak atau suami Ibu dengan penuh sukacita, ya Bu ya. Amin. Tapi satu masukan Bu, satu masukan untuk lebih menguatkan lagi, kita sebagai umat Tuhan Yesus tetap berhati-hati karena apapun cobaan pasti akan datang, badai pasti akan datang terus. Dalam arti seperti ini Bu, dengan live-nya Ibu di sini banyak yang menonton dan banyak sudah mengetahui latar belakang Ibu yang begitu gelapnya dari berbagai kejahatan, kenistaan, dan itu sudah Ibu tinggalkan, sudah nerima Yesus. Tapi satu saat mungkin ada lagi Bu, ada lagi yang lebih dekat mungkin sama Ibu dulunya, yang lebih pernah berperan sama Ibu, menolong Ibu dulunya di dunia hitam. Nah, tiba-tiba bisa muncul untuk menggoda Ibu di saat Ibu lemah atau punya masalah. Tidak ubahnya seperti murid-murid Yesus yang menyangkal Yesus, bahkan menjual Yesus. Nah, untuk itu saya yakin bersama dengan suami Ibu di dalam doa, dalam pelayanan, dan didoain semua kita umat Kristen yang saling mengasihi, Ibu pasti menang. Tapi kita sebagai umat Tuhan tetap berjaga-jaga di dalam firman-Nya. Ya Bu ya? Iya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita saling mendoakan Bu. Shalom, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heru. Shalom Bu. Shalom Ya, ya Pak. Oke Pak Heru, Tuhan berkati Bapak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Elvis. Pak Elvis apa Ibu ini? Ibu Elvis. Halo.
Ya, Pak Elvis, suaranya jangan di-mute ya. Tombol suaranya diaktifkan. Ya, tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute, jangan diaktifkan tombol suaranya. Halo Pak Elvis. Halo. Elvis, bisa dengar? Tolong tombol suaranya jangan di-mute, diaktifkan supaya bisa komunikasi. Oke, kalau nggak bisa kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Simatupang, selamat malam Pak Simatupang. Malam Pak Pendeta. Malam Pak. Silakan Pak. Shalom Ibu Nopi. Shalom Bapak. Menambahi dari apa yang dibicarakan saudara-saudara kita yang seiman tadi, dan saya melihat memang perbuatan dan kejahatan yang Ibu lalui bukan 3 in 1 lagi Bu. Sungguh sangat hebat. Di sana saya lihat ada satu kelemahan, maaf Bu, kelemahan yang Ibu jalani, bolak-balik jatuh bangun, bolak-balik jatuh bangun. Tapi begitu besar kasih Yesus sama Ibu, sehingga Ibu boleh dimenangkan oleh Yesus sendiri. Dan saya pesan sama Ibu, apa tadi kata Pak Heru, saya percaya badai ke depan ini Bu, kita nggak tahu akan apa terjadi di tengah-tengah kehidupan Ibu. Ya. Saya hanya bisa mendoakan dan kita bisa mendoakan agar Ibu tetap boleh mengingat latar belakang dan kejadian bagaimana Ibu jatuh bangun, supaya iman Ibu ke depan jangan melemah kembali Bu. Amin. Saya percaya Yesus akan bersama Ibu terus dan keluarga. Amin Pak. Amin. Mungkin saya tadi agak terlambat kurang mendengar Bu. Suami Ibu berlatar belakang agama apa Bu? Suami saya memang Kristen. Amin. Dari suku? Suku Batak. Oke lah Bu. Berapa anak Ibu sekarang Bu Nopi? Saya masih yang kemarin, belum, sama suami sekarang belum ada. Oke lah kalau begitu. Jadi itu aja Bu pesannya, dan secara pribadi kalau boleh saya juga bisa mengimani supaya Ibu ke depan kalau Tuhan izinkan Ibu bisa sekolah teologi ya begitu, biar imannya dan pengetahuannya lebih hebat lagi. Tapi kita yakin bahwa Yesus punya rencana baik nanti yang kita tidak mengerti, ya kan Bu? Amin, amin. Halo. Baik. Halo Bu Nopi. Halo Pak. Halo. Halo. Halo Pak. Halo. Halo. Halo Bu. Halo Bu. Halo. Pak Simatupang. Ini sinyalnya kalau kita bicara Yesus ya masalah terus Bu. Ya. Kalau kita bicara Yesus, sinyalnya ini terganggu terus ini Bu. Jadi gitu ya Bu ya, saya kira iya, Pak, kita akan mengimani atau kita berdoa, dan terlebih saya biar Ibu dipakai Tuhan lagi bila perlu sekolah. Amin. Amin, amin. Haleluya. Oke. Putus. Kita pindah ke Bu Julia. Selamat malam Bu Yulia. Bu Yulia. Ya, halo. Ya. Bisa dengar Ibu? Bisa Pak. Ya, 5 menit ya Bu. Halo. Ya, 5 menit ya Bu. Ya. Iya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan saya, dan saya sangat bangga sekali kepada Tuhan yang begitu baiknya, ya, yang panjang sabar terhadap Ibu Novi ini. Aduh, Tuhan itu luar biasa ya, panjang sabarnya. Jadi kita ini patut mengucap syukur dan mengasihi Dia lebih dari segala perkara di dunia ini. Terutama untuk Ibu Novi ini,
istilahnya kesalahannya sudah numpuk jadi satu. Kalau Tuhan bisa panggil kemurahannya itu, wah itu boleh dibilang satu perumpamaan yang di Alkitab, orang yang dosanya banyak, katanya Tuhan Yesus, dia akan mengasihi Tuhan lebih banyak. Demikian Tuhan mengharapkan Ibu Novi supaya mengasihi Tuhan lebih banyak dari orang biasa-biasanya. Nah, satu hal yang saya mau ingatkan, seperti yang bapak-bapak di sebelum saya, dia mengingatkan supaya Ibu Novi berjaga-jaga, ya. Iblis tidak akan tinggal diam. Ingat omongan saya. Dia akan menyerang kita macam-macam perkara. Sebab dia tahu kelemahan kita. Justru itu jangan sampai kita ini diserang lalu kita kembali kepada jalan yang dulu. Contoh di dalam Alkitab itu Petrus bersama murid-murid Tuhan. Dulu waktu Yesus hidup, dia setia ikut Tuhan, kemana-mana ikut Tuhan. Tapi pada saat Yesus telah mati dan dia akhirnya di dalam Alkitab menulis mereka kembali menjala ikan kembali. Seperti hidup semula. Nah, itu satu peringatan untuk kita. Supaya kita jangan hidup kembali seperti masa lalu kita. Itu yang penting. Caranya bagaimana, Bu? Itu setiap hari sempatkan diri. Penyembahan kepada Allah. Menyembah, bukan doa ya, Bu. Menyembah, mendekatkan diri. Minta Roh Kudus, Bu. Roh Kudus urapi saya. Roh Kudus urapi saya. Sebab itu yang membuat kita tidak jatuh. Kekuatan kita tidak tahan, Bu. Ya, Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kita. Dan kedua, baca Alkitab setiap hari. Jadi rutin itu dibaca Alkitabnya. Supaya apa? Supaya dengan Alkitab itu, firman Tuhan itu, kita bisa mendapatkan kekuatan buat rohani kita. Ya, sebab kayak contohnya itu kayak Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja dapat ujian. Di waktu lapar dia disuruh lompat sama iblis. Kalau engkau Tuhan, loncat. Kalau ini batu, jadikan roti. Karena waktu itu dia lapar. Nah, seringkali iblis menyerang kita pada saat kita lemah. Di saat kita mana yang lemah, mungkin masalah keuangan, masalah apa aja lah. Kita sendiri tahu kelemahan kita kan. Nah, di situ iblis akan menyerang. Hati-hati. Ingat satu hal, saya pesan, Bu, ya. Segala yang ada di dunia ini tidak bisa membawa kamu buka pintu surga. Ingat baik-baik. Meskipun uang, kejayaan, kekuatan, apa saja. Agama misalnya. Agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa membawa kita ke surga. Ingat baik-baik. Jangan kita itu bodoh, ya. Istilahnya kayak Yakub dan Esaf. Esaf hanya dikasih semangkok bubur kacang merah, dia tukar hak kesulungannya. Begitu juga kita. Jangan sampai karena kesenangan, kekayaan, keindahan dunia yang sementara ini ditukar dengan keselamatan yang kekal yang Tuhan saat ini sudah beri untuk Ibu Novi. Supaya ini pegang erat-erat. Teguh, jangan sampai lepas sampai engkau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekian. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf, Pak. Ini channelnya banyak menjadi berkat buat banyak orang, Pak. Jadi luar biasa. Teruskan aja. Itu banyak orang yang tidak suka, biarin saja. Kita tetap jalan, Pak. Ya. Sekian dan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati Ibu Julia. Ibu punya kesaksian juga sangat memberkati banyak orang. Terima kasih ya, Bu. Oke, kita pindah ke Pardamaian. Bapak Pardamaian. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam, Pak. Selamat malam Bu Novi. Selamat malam, Pak. 5 menit ya, Pak. Ya, 3 menit mungkin, Pak. Ya, saya terberkati dengan kesaksian Ibu Novi pada malam hari ini. Walaupun saya dengar kayaknya turun naik ya, imannya, tapi pada akhirnya Ibu tetap
bertahan pada iman Ibu, walaupun kesaksiannya tadi ada yang sedikit sudah mau meninggalkan Tuhan ya Bu ya, tapi puji Tuhan bahwa Ibu tetap bertahan di dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma sedikit menanggapi Pak Cabe tadi sebenarnya, yang dia sekedar mau mengetes Ibu tadi, yang menyatakan bahwa kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkal kamu di depan Bapakku. Sebenarnya Pak Cabe itu selalu ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Di atasnya ada lagi Allah. Padahal di dalam firman Tuhan, di Yohanes 10 ayat 30 itu dinyatakan bahwa Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau bahwa aku dan Bapa adalah satu, berarti memang Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Allah itu kan roh. Itu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu ditanya sama itu, jadi bertanggung jawab ke Yesus apa bertanggung jawab ke Allah? Ya bertanggung jawab ke Yesus, karena Yesus itu Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dia memang tuh pingin Ibu menjawab tadi itu supaya kelihatan bahwa Yesus itu di bawah daripada Allah. Padahal Yesus itu adalah Allah, gitu Bu ya. Jadi itu aja sedikit menanggapi Pak Cabe tadi. Dan mungkin dalam kesempatan yang baik ini juga, mungkin saya sekedar memberikan inian pada teman-teman saudara kita umat Muslim, kalau bisa ya mulai dari malam hari ini coba mulai melakukan sholat istiqoroh atau sholat tahajud, istilahnya untuk minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa supaya ditunjukkan siapa Allah yang benar. Karena kalau mereka dengan khusyuk betul-betul meminta petunjuk agar ditunjukkan Allah, nanti mereka akan ditunjukkan. Mungkin Tuhan Yesus sendiri yang akan mendatangi mereka. Saya rasa itu saja Bu. Terima kasih untuk kesaksiannya malam ini. Tetap semangat melayani. Tuhan Yesus. Terima kasih juga Pak. Tuhan Terima Yesus kasih Pak memberkati. Yusuf. Baik 3 menit Pak Damian. Saya hitung waktunya. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Pak. Oke, pindah ke Pak Sadrak. Pak Sadrak, selamat malam. Ya. Shalom. Shalom Pak. Ya. Shalom. Dengar Pak? Shalom. Pak Yusuf? Dengar. Halo? Iya, silakan Dengar Pak. Pak Yusuf, Bu Novi? Dengar. Pak. Halo? Iya Iya. Pak. Oh iya, selamat malam untuk Pak Yusuf Selamat dan malam, Bu Novi, Pak. luar biasa kesaksiannya. Ini saya melihat memang kesaksiannya waktu Bu Novi sudah Pak, suaranya nggak jelas Pak. Bisa di handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Handsetnya dicabut dulu. Penjara. Baru dicolok lagi Pak. Narkoba. Pak Sadrak, handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi. Suaranya tidak terdengar. Pak Sadrak. Ya, Pak Sadrak bisa dengar? Sekali lagi Pak Sadrak. Ya, nanti masuk lagi ya Pak. Ini kita nggak bisa dengar suaranya. Kita pindah ke Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Pak Yosi. Selamat malam, salam Bu Novi. Shalom Bapak. Ini saya merasa malam ini sangat terberkati ya dengan kesaksian Bu Novi. Gimana dengan keluarga sekarang Bu? Udah ada yang mengikuti Bu? Belum.
Oh, belum ya, kita doakan Bu ya. Iya. Saya hanya ya kesaksian malam ini mah sangat memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Semua Iya, untuk kemuliaan Tuhan. Iya, jadi saya juga ke Ibu biar lebih kuat, sama Iya. seperti yang dibilang teman-teman yang sebelumnya, kedepannya masih banyak tantangan. Ya. Ya, semoga Ibu lebih kuat, lebih bertambah imannya. Amin. Ya, terima kasih ya atas kesaksiannya pada malam hari ini. Semoga dengan orang-orang yang melihat siaran malam ini banyak yang terberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima Semoga kasih Pak. channel ini semakin jaya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Stephen. Pak Stephen, selamat malam. Stephen. Malam Pak. Malam. Silakan Pak. Ya. Saya ingin tanyakan, Ibu kan hidupnya sangat gelap ya dulu ya. Iya. Apa masih terpikirkan kembali melakukannya? Ada terpikirkan nggak Ibu selama ini gitu? Saat ini 1 tahun belakangan ini sudah tidak pernah sama sekali. Mungkin ketika kerohanian saya masih seperti anak TK, iya. Tapi kan kerohanian itu semakin lama semakin bertumbuh. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nggak mungkin ada di level anak TK terus menaik jadi SD, jadi SMP. Saat ini tidak pernah. Bahkan dalam keadaan saya seterpuruk apapun, saya tidak pernah. Bahkan terkadang dalam keadaan saya nyaman pun saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih proses saya. Saya kadang-kadang kalau lagi dalam keadaan enak itu, keadaan nyaman yang lurus-lurus aja, saya malah bilang sama Tuhan, "Tuhan kok enak-enak aja sih proses saya Tuhan?" Karena saya tahu saat pencobaan itu datang, penderitaan itu datang, proses itu datang, itu membuat saya melekat sama Tuhan. Saya membuat membuat saya lebih intim lagi sama Tuhan, membuat saya berdoanya lebih kuat lagi. Dan saat itu setelah proses bisa saya lewati, saya bisa melihat mukjizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Dulu mungkin baru-baru saya ikut Tuhan, saya jatuh bangun. Ketika kerohanian saya semakin naik level, saya sudah tidak pernah mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya selalu mengucapkan syukur, baik saya suka, baik saya duka. Bahkan saat keadaan saya lagi lempeng-lempeng aja, lagi enak-enak aja, saya justru minta Tuhan proses saya. Tuhan kasih sesuatu yang membuat saya itu ketarik lagi, membuat saya itu semakin melekat lagi sama Tuhan. Dan hanya penderitaan yang membuat kita melekat sama Tuhan. Ini kan suatu kedagingan ya. Itu kayak kemarin Katie juga sama ya. Ini juga sangat membuat saya kuat. Soalnya saya melepaskan rokok aja, 2 kali saya melepaskan rokok gagal. Tapi ini sekarang saya udah seminggu ingin melepaskan rokok lagi, saya udah bisa seminggu ini, udah lewatin seminggu. Karena saya iman saya kuat karena mendengar ini live-nya Pak Yusuf. Amin. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, halo. Bisa dengar ya? Yes. Bisa, silakan. Mungkin ini saja udah saya tanyakan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bu Novi. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih Pak Stephen. Saya tambahkan sedikit supaya kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus banyak menyembah, ya. Banyak menyembah, banyak berdoa. Berdoa yang diutamakan adalah menyembah, ya, bukan meminta. Karena orang seringkali mengartikan kalau berdoa itu meminta. Kalau meminta itu hanya bagian kecil daripada doa. Tapi berdoa itu adalah yang esensinya adalah kita menyembah.
Menyembah itu apa artinya? Mengagungkan, memuliakan, memuji, menyukakan hati Tuhan. Itu yang terus kita lakukan, ya. Kalau kita lakukan itu, maka tabiat-tabiat daging kita akan sirna, akan lepas dengan sendirinya. Karena kekuatan dari Tuhan itu akan diimpartasikan di dalam hidup kita, akan masuk, ya. Kalau kita cuma punya niat, saya mau berniat berhenti merokok, itu nanti sadar sebentar, bisa sebentar, nanti kumat lagi, merokok lagi. Jadi tobat kumat gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita kuat? Kita harus punya kekuatan ilahi. Nah, bagaimana kekuatan ilahi bisa masuk? Ya kita harus banyak menyembah. Pada saat kita menyembah, Roh Kudus itu akan hadir, akan manunggal dengan kita. Makanya tadi yang dibilang Ibu Novi, bukan Novi lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam Novi gitu. Jadi kalau kita menyembah, jadi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, rohnya yang hidup di dalam kita. Nah itu yang kita harus perbanyak ya. Jadi kalau kita cuma banyak meminta, kita mengartikan bahwa berdoa itu banyak meminta, kita memperlakukan Tuhan itu seperti kayak orang asing gitu loh. Ya misalnya ya, kita melihat pengemis-pengemis di lampu merah, itu kenapa? Kenapa mereka meminta? Karena mereka orang asing. Jadi mereka harus minta dulu, menadakan tangan, memohon-mohon dulu, baru orang asing mau memberi. Tapi kalau dengan Bapa yang baik, kita hanya perlu terus membangun hubungan yang manis dengan Tuhan. Banyak menyembah. Dengar lagu-lagu rohani, sambil kita menyembah, kita angkat tangan, kita menyembah kepada Tuhan. Nah, itu kekuatan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Dengan sendirinya, semua tabiat daging, keinginan daging, rokok, narkoba, seks bebas, bohong, itu lepas dengan sendirinya. Karena apa? Karena yang kudus masuk di dalam hidup kita. Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Nah, tapi kalau kita hanya punya kerinduan, punya keinginan, tapi tidak pernah menyediakan waktu untuk menyembah, maka kita akan diperbudak terus dengan daging kita. Bolak-balik, nanti sadar sebentar, keinginan ada, tapi jatuh lagi dalam dosa. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kekuatan yang sama, kekuatan ilahi dari Roh Kudus untuk membuat kita bisa berjalan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Upah dosa adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut. Selamat malam, Pak. Ya. Silakan. Handsetnya dicabut dulu, baru dipasang lagi ya. Suaranya tidak terdengar. Halo. Ya, handsetnya dicabut dulu, baru dipasang lagi. Halo. Ya, suaranya terlalu kecil. Volume handphonenya bisa dibesarin. Volume handphonenya tolong dibesarin karena kecil sekali suaranya. Atau enggak handsetnya dilepas saja, Mas. Handsetnya dilepas saja. Ya, bisa dengar. Ya, bisa agak besar suaranya? Ya, bisa dengar, Bu, Pak? Bisa. Ya, silakan. Terima kasih ya kesempatannya, Pak. Ya. Saya mau nanya sama Bu Novi nih ya. Ibu domisilinya di mana ya, Bu ya? Ada saya di satu tempat, Pak. Di sekitar mana? Batam ya? Saya dengar tadi ya. Bukan, adalah di satu tempat. Itu kalau yang pribadi, mohon maaf tidak usah dipertanyakan ya Pak, karena untuk menjaga keamanan kerahasiaan ini yang bersifat pribadi, alamat atau hal-hal yang bersifat pribadi mungkin tidak usah ditanyakan ya. Silakan yang lain saja mungkin. Saya mau tanyakan itu bagaimana reaksi lingkungan sekitarnya Ibu gitu loh. Kan biasanya kan kalau di daerah-daerah tertentu kan beda reaksinya. Contohnya Ibu di Medan mungkin ya. Kalau di Medan itu ya kayaknya orang mayoritasnya kan lebih toleran gitu kan.
Kalau misalnya di Aceh juga beda kan gitu kan. Cuma itu aja saya mau tahu gitu loh. Kira-kira reaksi teman-teman Ibu gitu, bagaimana setelah mengetahui Ibu berpindah keyakinan ataupun berubah total seperti ini, itu bagaimana reaksinya? Keluarga juga gitu, bagaimana reaksinya? Iya. Selamat malam. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak Upah dosa adalah maut. Reaksi keluarga saya pertama, mereka setelah tahu dan mendengar saya terima Yesus, tentunya mereka marah, tentunya mereka emosi, dan bahkan mereka mengancam saya. Itu yang terutama untuk keluarga saya. Terus untuk lingkungan sekitar saya, mayoritas Muslim. Saya berada di salah satu lingkungan yang mayoritas Muslim, di mana saya kecil di sana, besar di sana, hancur di sana, dan terima Tuhan di dalam penjara. Tapi setelah terima Tuhan, saya berada di lingkungan kembali, di lingkungan di mana saya ada, saya dari kecil. Tentunya mereka semua mencibir saya, mereka menghina saya, mereka mengejek saya, bahkan mereka mungkin ya sebagian sudah bilang saya kafir, saya segala macam lah, hinaan, cacian, makian, cibiran, bahkan banyak yang tidak pernah mau, yang istilahnya udah nggak mau kenal saya lagi. Bagi mereka mungkin saya sebuah kotoran gitu. Namun saya pada saat itu saya tidak membenarkan diri saya tidak coba untuk membela diri saya tidak mencoba untuk menjelaskan bahwa saya sudah berubah, saya sudah bertobat, tidak. Karena saya yakin dan percaya ketika saya bergaul intim dengan Tuhan, ketika saya bergaul intim dengan Tuhan, ketika saya taat dan setia sama perintah Tuhan, maka buahnya akan dilihat oleh banyak orang dan dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar saya, bahkan orang-orang yang saya jumpai gitu. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya bawa dalam doa, pertobatan saya mulai benar-benar dilihat oleh orang lain, tetangga saya, sekeliling saya, bahkan orang-orang yang tadinya mencibir saya, orang yang menganggap saya manusia yang paling bejat dan tidak mungkin bisa bertobat gitu, baik itu dari individu Muslim ataupun Kristen itu sendiri. Mereka akhirnya bilang, "Lu hebat, lu luar biasa." Tapi saya cuma bilang, bukan saya yang hebat, bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan saya yang hebat, Tuhan saya yang luar biasa, yang mampu mengubahkan saya seperti ini. Bahkan dari mereka yang individu lain gitu ya, istilahnya dari agama yang berbeda, mereka bilang, "Gimana caranya gue bertobat kayak lu? Gimana caranya gue berhenti ngerokok kayak lu?" Saya cuma bilang, "Lu terima Yesus dulu, maka Yesus akan berikan kekuatan kepadamu untuk kamu bisa memberikan kekuatan kepadamu untuk kamu lepas dari semua keterikatan dosamu atau keterikatan dunia." Hanya itu yang saya sampaikan pada mereka, dan sampai saat ini hubungan saya dengan tetangga, dengan teman-teman yang sudah mengucilkan saya, teman-teman yang tidak percaya saya bertobat, sekarang sudah pulih, sudah baik-baik saja, dan saya belajar untuk berusaha menyampaikan Injil sama mereka, orang-orang yang tidak percaya. Dan puji Tuhan ada beberapa orang yang menerima kebenaran itu dan akhirnya menjadi orang percaya. Itu aja, Pak. Ya, ya. Kalau biasanya ya, kalau Ibu kan biasa dari Madura ya Bu ya, suku Madura ya. Saya juga pernah ada teman juga orang-orang Madura itu biasanya juga mereka sebenarnya nggak fanatik amat sih, cuma mereka nggak paham mengenai kekristenan gitu. Bahkan di sini juga saya pernah ketemu juga pendeta orang Madura, orang Madura yang dari sudah Islam. Ada. Ya, jadi pendeta. Saya udah ketemu. Iya, jadi memang biasanya ya itu nggak ada masalah sih, masalah itu hanya mungkin pemahaman aja berbeda kan. Iya. Ini Bu, saya mau ini kan, saya juga nggak ini ya, nggak suci amat juga ya. Kita juga orang kotor-kotor juga. Saya juga orang pergaulan juga Bu. Ya, saya juga punya teman orangnya penjual narkoba juga ada. Saya juga punya teman yang perokok juga banyak. Saya juga ya, kita sama-sama berusaha lah kan namanya. Ini orang berdosa ya. Kita to the point bahwa orang berdosa, kita coba bangkit
jatuh dan bangkit itu kayaknya udah capek deh ya kan gitu. Iya. Pak Menubulu tolong dibukakan di Matius 12 ayat 43 sampai 45 Iya. itu ya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Iya. Ayat 43 sampai 45. Oke, sudah ada di layar. Nah, ini ayat yang saya tahu bahwa inilah triknya iblis, bagaimana dia bisa kita jatuh ke dalam dosa kembali kan. Memang kadang-kadang kelihatannya seseorang itu bertobat. Pada saat dia bertobat, iblis itu keluar, kemudian akan kembali kalau tiba-tiba seseorang itu bisa jatuh. Nah, ini sebenarnya triknya. Saya juga sering mengalami ini, jatuh bangun. Kayaknya juga sama sih, teman-teman juga biasanya ya begitu juga ya, jatuh bangun, kemudian godaan pikiran. Nah, ini kayak 12:43 boleh dibacakan ya Bu ya Pak? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, ini sebenarnya dibukakan kebenaran ya di Alkitab. Inilah sebenarnya kayaknya remeh-temeh kayaknya kita menganggap kembali lagi merokok gitu kan. Kita jatuh bangun itu sebenarnya pada saat kita dalam keadaan misalnya dekat dengan Tuhan, itu dia menjauh, dia pergi. Iblis itu nggak ada dalam hati kita. Tapi pada saat kita jatuh, ini orang udah ini nih, udah nggak apalagi, nggak beriman lagi nih kita. Ayo rame-rame malah bawa banyak iblis ke dalam hati kita kan, malah lebih parah. Ibu kayaknya pernah ngalami seperti ini. Contohnya seperti ini. Wah, udah deh, gue besok misalnya saya kurangi dia ngerokoknya 1 batang. Kemudian besoknya saya ngerokok 1 batang. Oke. Kemudian besoknya lagi saya merokok lagi cuma 2 batang. Kemudian ada masalah, tiba-tiba kita bisa merokok sampai 2 bungkus. Seperti itu kan, itu kayaknya ini real benar ini. Trik iblis itu memang real benar seperti ini. Dia menunggu waktunya tubuh kita itu kosong. Makanya saya hanya sarannya Bu ya, sama-sama kita pendosa ya Bu ya. Dan artinya saya juga bersih, enggak. Saya akui juga saya pendosa. Saya tunjukkan muka saya ini. Artinya kita di sini terbuka bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita artinya siap-siap loh, bukan berarti kalau misalnya kita tampil di sini, terus besoknya kita nggak ada masalah. Iya. Enggak. Mungkin besok lebih parah lagi masalahnya. Makanya kita bisa tegar berdiri di dalam Kristus. Itu aja sih. Iya. Cobaan itu selalu ada. Kayak saya sebelum keluarga saya punya cobaan dari istri, dari anak, dari macam-macam ya. Tapi saya coba bagaimana stand di atas iman. Saya yakin bahwa ada jalan. Saya yakin kondisi itu ada membantu kita. Pada saat kita susah, pada saat kita sedih, ya. Cuma itu. Tapi kalau masalah kita, saya berhenti, misalnya contohnya saya udah bertobat katanya, saya nggak ada kayaknya sih, kayaknya kita itu bisa totally bersih gitu, nggak ada sih manusia kayaknya. Pasti ada salahnya, selalu ada salahnya. Dan kita nggak ada totally. Iya, terima kasih Pak. Gini kita harus kasih kesempatan yang lain lagi ya Pak. Nanti bisa masuk lagi di program. Iya, terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus berkati Pak. Tuhan Yesus berkati Pak. Oke, kita pindah ke Pak Monang. Pak Monang Manurung. Halo Pak, selamat malam. Salam.
Malam, Halo. salam Pak Monang. Ya. Iya, Halo, selamat Pak. ketemu lagi di channel Pak Yusuf ini. Saya sungguh sangat Ya. berbahagia ini bisa masuk Ya, puji kembali Tuhan, Pak. dan ya sama Bu Novi juga ini. Saya sangat berterima kasih nih atas kesaksiannya. Kalau saya memperhatikan dari mulai awal itu kesaksian Ibu Novi ini, ya luar biasa kalau menurut saya. Ya ini kesaksian yang spektakuler lagi nih kulihat. Ya, karena Ibu sudah melakukan berbagai jenis kejahatan di hadapan Tuhan, ya. Ternyata Tuhan membuktikan bagaimana kasih sayangnya kepada setiap orang, ya. Ya. Jadi dia tidak memandang dari latar belakang mana, apa yang sudah kita perbuat. Jadi sudah tergenapi apa yang difirmankan Tuhan, Amin, amin, bahwa semerah apapun dosa kita itu Tuhan sanggup memutihkan seperti seputih salju. Jadi ini sudah betul-betul digenapi Tuhan di dalam kehidupan Ibu, ya. Amin. Jadi tadi saya mendengarkan banyak dorongan-dorongan supaya jangan kembali lagi ke lembah yang hitam, ya. Yes. Karena kalau kita sudah milik Kristus, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 24, ya. Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi artinya segala keinginan daging itu haruslah kita tinggalkan, dan kita tahu persis apa itu keinginan daging. Ya, di dalam Galatia juga itu tertulis, yaitu Galatia 5 ayat 19. Ya, kita tahu apa itu keinginan daging. Ya. Galatia 5 ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu semua keinginan daging. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam terang, artinya kita sudah mengetahui apa itu kegelapan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk kembali lagi kepada yang lama. Gelap-gelap. Saya percaya, Amin. Ya, yang gelap. Ya, saya percaya lewat kesaksian Ibu Novi ini imannya sudah semakin dibangkitkan. Apalagi kalau saya melihat dari wajah Ibu ini sepertinya betul-betul tersungkur di bawah kaki Tuhan ini. Yes, amin. Sekiranya ada pun yang menawarkan jangan kalah seperti yang mualaf sana, Bu. Ada yang menawarkan katanya sampai miliaran-miliaran supaya balik lagi menjadi pengikut Kristus, tidak mau. Nah, sekarang bagaimana dengan Ibu? Kalau ada yang menawarkan 5 miliar atau 10 miliar sama Ibu, mau nggak meninggalkan? Tapi saya tidak mau nggak meninggalkan kasih Tuhan itu? Tidak akan pernah, karena Tuhan saya tidak bisa ditukar oleh harta apapun. Betul, supaya orang-orang di sana mendengarkan kesaksian Ibu itu. Jadi tidak dengan bayaran apapun, dengan harta apapun, tidak bisa digantikan kasih Tuhan itu. Jadi lewat kesaksian Ibu ini, semoga selalu tekun di dalam Tuhan dan maju terus, ya. Sekalipun apapun pencobaan boleh datang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan, ya. Bahkan pembunuhan pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi maju terus dalam Tuhan dan senantiasa tekun di dalam firman Tuhan. Ya, jadi saya terberkati dengan kesaksian Ibu Novi ini, dan saya rasa seperti apa tadi kata Pak Yusuf, bukan hanya Pak Yusuf yang diberkati dengan kesaksian Ibu,
saya juga dan orang lain juga, kalau memang benar-benar dia merenungkan seluruh kesaksian Ibu, saya rasa terberkati dan terbangun imannya di dalam Kristus Tuhan kita Juru Selamat itu. Mari kita puji, kita muliakan, segala hormat hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pak dan Ibu Novi, senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Monang. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung program ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, atas kesetiaan Anda yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan program ini. Doa kami buat kita semua mengalami karya Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan masuk di dalam rencana Tuhan. Amin. Dan juga kepada Ibu Novi, kami menyampaikan terima kasih atas kemurahan hati Ibu yang berkenan untuk hadir di channel kami untuk berbagi kehidupan, berbagi kesaksian, dan sangat banyak yang diberkati Tuhan, sangat banyak yang diubahkan Tuhan, sangat banyak yang dikuatkan, dari yang bimbang, yang ragu-ragu, mereka bisa dipertetapkan imannya karena menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasa yang telah mengubahkan Saulus yang jahat sekali pada waktu itu, kuasa yang sama juga masih berlaku sampai saat ini dan sampai kepada akhir zaman. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Dia sanggup mengubahkan orang yang dari lembah hitam, yang hidup dengan segala kejahatan, kekotoran, kenajisan. Itulah kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang ajaib. Oke teman-teman, dan kami juga menginformasikan bahwa untuk kesaksian yang berlatar belakang dari Kristen, kami hadirkan di channel We For God Official. Ya, linknya, channelnya kami sudah tulis di layar YouTube. Silakan teman-teman yang merindukan, yang sudah mengusulkan supaya kesaksian yang berlatar belakang Kristen juga dihadirkan, kami hadirkan melalui channel We For God Official. Jadi silakan teman-teman untuk subscribe supaya tidak ketinggalan, dan setiap kali akan live, akan tayang, itu akan ada notifikasi dari YouTube untuk mengingatkan kepada kita untuk bisa hadir di waktu tayang tersebut. Dan juga kami menyampaikan bagi Anda yang diberkati Tuhan, yang ingin mendukung pelayanan daripada Ibu Novi, Anda bisa mendukung ke nomor rekening di bawah layar deskripsi yang kami sudah tuliskan di situ. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati dan yang ingin memberkati Ibu Novi, silakan sampaikan persembahan Anda ke situ. Oke, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.